Ran sedang disiksa di dalam ruang bawah tanah. Pria yang menyiksanya tampak sangat menikmati setiap momennya, berkomentar betapa menariknya putra sampah dari keluarga Surman ini, meski lahir tanpa bakat, ternyata sangat tangguh. Ran terus menahan rasa sakit saat kulitnya terbakar bersama luka-luka lain yang menyelimuti tubuhnya. Pria itu, Sans Parton, akhirnya memberitahu Rian bahwa dia sudah mulai bosan. Dia jujur percaya bisa mendapatkan sesuatu dari Ran, meskipun dia dianggap sebagai sampah keluarga Sermon. Tetap saja, Sans memperingatkannya agar jangan mati dulu. Hari ini menandai peringatan ketiga tahun sejak dia, Sang Lord Parton, menghancurkan keluarga Sermon. Setelah Sans pergi, Rian memikirkan kata-katanya dan menyadari bahwa 3 tahun telah berlalu sejak keluarganya hancur. Keluarga Sermon adalah klan terkuat dan paling berkuasa di benua ini, salah satu dari 5 keluarga agung. Reputasi mereka dibangun atas dasar bahwa merekalah yang memikul tanggung jawab utama untuk membasmi iblis dan monster dari zona kegelapan. Menjadi nomor 1, wajar jika keluarga lain ingin menjatuhkan mereka. Jadi, ketika keluarga Surman mulai merosot, keluarga Parton, yang dianggap terkuat kedua, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghancurkan mereka. Alasan mereka bukan dendam atau masalah pribadi. Apa yang sebenarnya mereka inginkan adalah berkah dari garis keturunan Surman. Sama seperti keluarga Ragnar, keluarga Rian memiliki darah naga yang mengalir di pembuluh darah mereka. Keturunan langsung keluarga ini bisa menjadi penyihir. Lingkaran ketujuh sebelum usia 10 tahun dan Swordmaster sebelum usia 15 tahun. Ran tidak pernah menerima hak istimewa ini bukan karena dia tidak berbakat atau karena dia benar-benar sampah. Dia dikutuk oleh Raja Iblis Archan. Menurut kutukan itu, setiap beberapa abad sekali, seseorang dari keluarga Sermon ditakdirkan untuk menderitanya. Dengan kata lain, dia bukan kena nerf. Dia dilarang menjadi kuat seumur hidup karena kutukan ini. Rian tidak akan pernah bisa menjadi Swordmaster atau penyihir. Seandainya saja dia kuat, keluarga Parton tidak akan pernah berani menantang keluarga Sermon. Namun, tidak ada gunanya menyesali masa lalu lagi. Akhirnya, Rian merasakan kesadarannya mulai memudar. Saat dia memejamkan mata, pemandangan beralih ke sudut pandang berbeda di lini masa yang lain. Kali ini, Rian benar-benar kuat. Dia sedang bertarung melawan monster, menebas seluruh gerombolan mereka sendirian. Pertempuran berlanjut hingga dia bertemu seseorang. Duel terjadi di antara keduanya, namun kali ini Ran mencicipi kekalahan. Alih-alih menghabisinya, musuhnya justru mengabulkan keinginan terdalamnya, dan begitulah Rion perlahan terbangun oleh suara seseorang yang panik. Gadis yang duduk di depannya adalah pelayan pribadinya, Colin. Saat dia menyadari Rion akhirnya bangun, rasa lega terpancar di wajahnya. Biasanya Rion akan terkejut melihatnya dan langsung menyadari betapa mudahnya dia untuk mengonfirmasi kecurigaannya. Dia memintanya membawakan cermin. Saat Rion melihat pantulannya, kecurigaannya terbukti. Masih penasaran, Colin terkejut saat dia menanyakan tanggalnya. Begitu Rion mengetahui bahwa tahun itu adalah 1892, he freezes. Dia telah kembali ke masa saat dia berusia 12 tahun. Itu berarti keluarga Parton pasti sedang merencanakan penghancuran keluarga Surman selagi mereka merosot. Ran memikirkan bos terakhir yang dia hadapi dan menyadari bahwa pria itu benar-benar mengirimnya kembali ke masa lalu, ke kehidupan sebelumnya. Tepat saat dia mulai menerima kenyataan ini, seseorang masuk ke ruangan. Pria itu menyadari tuan mudanya akhirnya bangun dan segera mengungkapkan kekhawatirannya. Pria ini ternyata adalah Alejandro, komandan satria keluarga Sermon. Melihat kondisi Ran, Alejandro menyarankan agar dia melewatkan latihan hari ini. Namun, sarannya disambut dengan penolakan tegas, baik Colin maupun Alejandro. Terkejut oleh jawaban lugas Ryun. Ryun meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja, namun keduanya kembali terkejut saat Ryun berinisiatif menanyakan latihan hari ini. Alejandro masih tidak percaya, tapi dia akhirnya memberitahu Ryun bahwa jadwal mereka adalah latihan langkah kaki pedang panjang. Mendengar ini, Ryun mengambil pedang kayunya. Dengan percaya diri, dia menyuruh instrukturnya melewatkan latihan langkah kaki karena mereka akan langsung ke acara utama, berburu monster. Ryun masih belum sepenuhnya mengerti kenapa dia beregresi. Namun satu hal yang pasti, ini adalah kesempatannya untuk membalas dendam. Sambil bersiap untuk latihan, Rian memeriksa jendela sistemnya. Layar itu mengonfirmasi apa yang sudah dia curigai. Dia benar-benar telah beregresi ke kehidupan sebelumnya setelah kembali dari dunia lain. Di kehidupan sebelumnya itu, Ryun adalah seorang pemburu dan pemain yang menghabiskan hari-harinya dengan membunuh monster. Dengan ini, dia saat ini adalah satu-satunya orang di seluruh benua yang memiliki sistem yang memberinya keuntungan tidak adil atas orang lain. Saat itulah, Alejandro masuk dan memberitahu bahwa persiapannya sudah selesai. Suasana segera beralih ke lapangan latihan, yang menunggu Rian sebagai lawannya adalah seekor goblin. Monster itu dirantai di tempatnya, namun matanya yang liar memperjelas bahwa dia akan dengan senang hati membunuh Rian jika ada kesempatan. Rian tetap berdiri tegak. Namun, sesi latihan bahkan belum benar-benar dimulai saat Colin mulai histeris. Dia segera bertanya pada Alejandro mengapa dia menyiapkan goblin untuk dilawan Rian padahal sang tuan muda baru kemarin pingsan hanya karena melihatnya. Rian tidak bisa membantah ucapannya, tapi dia bukan lagi bocah 12 tahun yang sama seperti dulu. Dia juga mulai mengerti kenapa dirinya yang dulu pingsan dan bahkan tidak bisa menghadapi goblin. Sistemnya tiba-tiba memberikan peringatan. Akibat kutukan Raja Iblis, rasa takutnya secara alami meningkat setiap kali dia menghadapi monster. Ran mempelajari debuff tersebut dan menyadari sesuatu. Dia bahkan tidak pernah tahu ini adalah salah satu efek kutukannya. Melihat Ruan membeku cukup lama, Alejandro salah paham. Dia mengira rasa takut telah melumpuhkan bocah itu dan menyarankan untuk menghentikan latihan hari ini. Tapi Ryun menolak. Dia mulai bergerak. Sayangnya, saat si goblin bereaksi, Ran langsung tersungkur. Berusaha mengendalikan dirinya, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Perasaan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang pernah dia alami. Rian memikirkan iblis
iblis yang dia hadapi di dunia lain. Monster yang memberinya tiket regresi kelas utama. Dibandingkan dengan makhluk itu, goblin ini bukan apa-apa. Setelah mengumpulkan keberanian, Ryan akhirnya mengayunkan pedangnya dengan tekad baru. Serangan itu mendarat tepat di kepala si goblin. Alejandro dan Colin sama-sama terpana. Colin khususnya tampak seperti akan pingsan karena saking cemasnya. Pada saat itu, sistem Ryan memberitahunya bahwa kutukan Raja Iblis Arkin telah berkurang. Melihat pedang kayunya yang rusak, Ryan menerima notifikasi lainnya. Dia tidak lagi menderita fobia monster. Namun, ada sesuatu yang memberitahu bahwa Ryan belum selesai. Benar saja, dia menjatuhkan pedang kayunya dan meminta Alejandro memberikan senjata asli. Pada titik ini, jiwa Colin yang malang serasa melayang ke langit. Tapi komandan Satria itu menurutinya tanpa keraguan sedikitpun. Saat Alejandro memperhatikan Ryan, dia menyadari betapa berbedanya Tuan mudanya sekarang, dan jauh di lubuk hatinya, dia merasa bersyukur. Di matanya, hari ini adalah hari di mana Tuan mudanya akhirnya menjadi seorang pria sejati. Goblin yang tadi tampak begitu garang sekarang justru gemetar ketakutan. Adapun Ryan, matanya membara dengan kepercayaan diri dan haus akan balas dendam. Dia mengayunkan pedangnya. Bila itu menebasi goblin, membunuhnya di tempat. Sementara itu, meskipun Alejandro mengakui bahwa keluarga Surman saat ini sedang merosot, dia menyuruh Colin untuk memperhatikan baik-baik. Dia sangat yakin bahwa Ryan akan menjadi kepala keluarga Surman berikutnya. Kemudian, kembali ke kamarnya setelah latihan, Ryan merenungkan jendela statusnya, bantuan sistem, dan cara dia berhasil mengatasi kutukannya. Ini memastikan bahwa dia masih memiliki potensi untuk berkembang. Namun, Ryan tidak benar-benar senang dengan apa yang dilihatnya. Sistem memberinya hadiah poin pengalaman karena membunuh goblin. Tapi jika dia ingin mencapai tingkat kekuatan yang dia miliki sebagai pemain di dunia lain, dia harus membunuh ribuan, bahkan puluhan ribu goblin. Dan dengan keluarga Sermon yang sudah merosot, waktu adalah kemewahan yang tidak dia miliki. Ran perlu menemukan cara untuk mendapatkan kembali tingkat kekuatan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Alasan dibalik kemerosotan keluarga Sermon sederhana saja. Ayah dan kakak laki-laki Ran tiba-tiba menghilang 2 tahun yang lalu. Meskipun keluarga Surman masih memegang posisi sebagai klan terkuat di benua, hal itu tidak akan bertahan selamanya. Tak lama lagi, keluarga Parton akan mulai bergerak. Setelah berpikir sejenak, Ryan akhirnya menemukan cara lain untuk naik level. Namun metode ini membutuhkan bantuan dari seorang wanita tertentu. Kemudian, Ryan menemuinya sendirian di sebuah ruangan. Wanita itu langsung berkomentar setelah mendengar dia membunuh goblin. Meski begitu, dia masih tidak mengerti mengapa Ryan memanggilnya untuk pelatihan sihir. Seperti Alejandro, Ryan menjelaskan bahwa wanita di depannya adalah pemimpin divisi penyihir keluarga Surman. Dia sama kuatnya dengan komandan Satria keluarga tersebut. Namun, tidak seperti Alejandro, adalah seorang penyihir dan salah satu dari sedikit orang di seluruh benua yang mencapai lingkaran ke-7. Tidak memperpanjang diskusi. Dia mengingatkan Ryan bahwa dia sudah memastikan Ryan tidak bisa menggunakan sihir. Dia tidak punya bakat. Jadi, dari sudut pandangnya, tidak ada gunanya dia tiba-tiba menunjukkan minat pada sihir. Ryan tetap tenang. Dia sudah tahu ini. Di kehidupan sebelumnya, dia menyerah pada sihir karena kutukan itu merenggut bakatnya baik dalam sihir maupun pedang. Namun, itu adalah kemarin saat dia merasa seperti anak kecil yang kalah. Jadi, Ran menatap dan mengajukan pertanyaan sederhana. Apa yang akan terjadi jika dia bisa merasakan mana? Pertanyaan itu seketika membuatnya lengah. Memutuskan untuk menguji klaim luar biasa Ran bahwa dia bisa melihat mana. Menggunakan sihir lingkaran ke-7 miliknya yang dahsyat, dia menciptakan bayangan bercahaya yang seluruhnya terbuat dari mana di depannya dan memintanya untuk mengidentifikasinya. Tanpa ragu, Ran dengan tenang menjawab bahwa itu adalah naga merah. Zena benar-benar terkejut. Berpura-pura polos, Ryan bertanya apakah jawabannya salah, tapi dia segera memberitahu bahwa dia benar. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa menembus ilusi mana miliknya. Dia sengaja menyembunyikan gambar asli di balik lapisan palsu. Namun, Ran melihatnya tanpa kesulitan sedikit pun. Sambil berjalan mondar-mandir di ruangan, bertanya-tanya tentang perubahan mendadak Ran. Namun, semua itu tidak masuk akal baginya, terutama mengingat kutukannya. Kembali ke topik utama, Ran mengungkapkan masalah yang sebenarnya. Dia mengakui bahwa meskipun dia bisa merasakan mana, dia tidak bisa menahan atau menggunakannya. Metode kultivasi keluarganya benar-benar tidak berguna baginya dan tidak cocok dengan tubuhnya. Sekali lagi, saat terkejut, Ran menjelaskan bahwa kultivasi mana adalah cara tercepat baginya untuk menjadi lebih kuat. Itulah alasan utama dia memanggilnya. Setelah memahami situasinya, menjelaskan bahwa membantunya mengultivasi mana berarti menuangkan mananya sendiri langsung ke dalam tubuhnya. Proses ini tidak ada bedanya dengan menyerahkan nyawanya ke tangan Ruan tetap tenang setelah mendengar hal ini. Terlepas dari bahayanya, Sena terkejut saat dia bahkan bercanda tentang hal itu, menunjukkan bahwa dia sudah lemah dan toh tidak bisa melawannya. Namun, dalam pikiran Ran, kenyataannya sederhana. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai. Dulu ketika keluarga Parton menyerang, Sena tetap berada di sisinya. Bahkan setelah menghabiskan seluruh mananya dan memaksakan tubuhnya hingga batas maksimal, dia terus melindunginya. Mengingat hal ini, Ryan memulurkan tangannya, menunjukkan bahwa dia telah membuat keputusan. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya
dipercayai untuk hal ini. Keduanya segera memulai prosesnya. Ryun berlutut dengan baju terbuka saat Sa mengumumkan dimulainya sesi tersebut. Saat Yishi bersiap, dia ingat bagaimana dia baru saja selesai menjelaskan rahasia metode kultivasi bumi biru keluarganya. Ryun ingin mencobanya. Segera, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ran sudah akrab dengan metode itu. Dia menggunakannya di Adion saat masih menjadi pemain. Sena menyuruhnya fokus saat dia bersiap menyalurkan mananya. Dia memperingatkannya bahwa rasa sakitnya akan tak tertahankan, jadi dia tidak boleh meronta atau berteriak. Jika dia sampai pada titik tidak tahan lagi, dia hanya perlu berpikir untuk berhenti dan Sa akan segera menghentikan prosesnya. Satu-satunya hal yang Ryun dengar adalah kata rasa sakit. Kata itu membangkitkan kenangan tidak menyenangkan. Siksaan yang dia alami di dalam penjara bawah tanah keluarga Parton. Dibandingkan dengan apa yang dia alami di sana, Ran yakin bisa menangani ini. Jadi dia memberitahu Sa bahwa dia mempercayainya. Dengan kata lain, dia tidak perlu menahan diri. Dengan itu, Sena menyalurkan mananya dengan kekuatan penuh. Ran langsung merasakan efeknya saat energi yang kuat mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Sayangnya, jendela sistemnya segera mengungkap masalahnya. Kutukannya bereaksi. Akibatnya, mana yang masuk ke tubuhnya langsung dikeluarkan paksa. Sa menyadari hal ini dan menjelaskan bahwa dia sudah menduga reaksi seperti itu. Ayah Ran sudah memberitahunya tentang kutukan tersebut, namun dia menolak untuk menyerah. Dia menuangkan lebih banyak mana lagi ke dalam tubuhnya. Terlepas dari usahanya, kutukan itu terus bereaksi. Melihat ini, Rian menyadari bahwa hasilnya persis seperti yang dia duga. Bahkan penyihir agung legendaris pun tidak bisa mengalahkan kutukan tingkat tinggi hanya dengan kekuatan kasar. Tetap saja, Rian mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia pernah menggunakan metode pelatihan ini sebelumnya. Saat menjadi pemain di AN, dia menemukan cara untuk mengendalikan mana meskipun ada kutukan. Dia akan membiarkan kutukan bereaksi dan mencerai-beraikan mana tersebut. Lalu pada saat yang tepat, he would forcefully trap the energy inside his body. Dengan melakukan ini, dia bisa menipu kutukan dan menahan mana secara bersamaan. Sementara itu, Sa benar-benar terkejut. Tuan muda itu benar-benar mengendalikan mana di dalam tubuhnya. Beberapa notifikasi muncul di depan Ran, menunjukkan bahwa kutukan aktif saat dia secara bersamaan melawannya. Prosesnya sangat menyakitkan. Ryun merasa seolah-olah tubuh dan pembuluh darahnya terbakar, namun dia menolak untuk kalah. Dia telah menghadapi bahaya yang jauh lebih buruk dan menahan kesulitan yang jauh lebih besar di dunia lain sebagai pemain. Belum lagi, dia dikenal sebagai pemain ahli di dunia itu. Tidak ada yang memahami mana lebih baik darinya. Meskipun dia telah kembali ke tubuh mudanya, jiwanya masih mengingat segalanya. Adapun Archon, yang disebut-sebut sebagai Raja Iblis yang mengutuknya, Ryun belum pernah melihatnya secara langsung. Namun dibandingkan dengan bos terakhir yang dia hadapi di Adon, seorang Raja Iblis yang telah mencapai tingkat dewa, Arkan bahkan tidak layak disebut. Dan tepat saat Ryun berhasil memotivasi mana, Sa menyadarinya juga. Namun, proses tersebut memberikan beban yang sangat besar pada tubuhnya, menyebabkannya pingsan. Sa segera merasa khawatir. Sementara itu, Ryun membatin bahwa ini masih terasa sakit luar biasa. Dia merasa seolah-olah akan kehilangan kesadaran. Namun, anehnya, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Pikirannya kembali ke rasa sakit yang dia alami selama siksaan dan eksperimen di dalam penjara bawah tanah keluarga Parton. Kemudian, dia ingat seseorang datang untuk menyelamatkannya. Orang itu adalah Alejandro. Dia datang untuk menyelamatkan Ran dan meminta maaf karena datang terlambat. Ryun hanya bisa menatapnya. Pria itu tidak meninggalkannya. Alejandro hanya bisa meminta maaf dan memohon ampun sebelum meninggal tak lama kemudian. Kenangan itu membuat Ryun meneteskan air mata. Namun pada saat itu, matanya tiba-tiba terbuka. Ran menyadari bahwa dia telah menangis dalam tidurnya. Dia menatap dirinya sendiri dengan bingung. Kultivasi mana telah berhasil. Jadi mengapa dia menangis padahal seharusnya dia merasa senang? Kali ini Rian membuat sumpah. Dia tidak akan membiarkan apapun hilang lagi karena sekarang dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan balik. Ran menaktifkan mananya sambil merencanakan langkah selanjutnya agar rencana balas dendamnya berhasil. Dia tidak boleh membiarkan siapapun, terutama keluarga Parton, mencurigainya atau mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Namun, alih-alih mengikuti jalur biasa yaitu diam-diam menjadi kuat sebelum akhirnya menghabisi keluarga Parton, Rian memiliki rencana berbeda. Dia berniat menjadi lebih kuat sambil membuat keluarga Sermon tampak runtuh lebih cepat lagi. Dengan begitu, pihak Parton akan dipaksa untuk melakukan pergerakan lebih awal. Jadi, keesokan harinya, protagonis kita menggaruk kepalanya dan dengan santai berkomentar bahwa kultivasi mananya gagal. Baik Alejandro maupun Sa dibuat terdiam. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Ran tahu bahwa siapapun akan merasa kesal, bahkan marah besar atas tindakannya. Namun, dia harus menjaga kerahasiaan kekuatannya, bahkan dari dua orang yang paling dia percayai. Untuk membuat sandiwaranya lebih meyakinkan, dia menyarankan agar Sa memeriksa jejak mana di dalam tubuhnya. Dia tidak tahu mengapa protagonis kita bersikeras menyembunyikan sesuatu yang sudah diketahui semua orang. Tetap saja, dia merapalkan mantra untuk mendeteksi mana di dalam tubuhnya. Hasilnya membuatnya terpana. Sa benar-benar tidak percaya, sementara Rian hanya menyeringai. Sebagai pemain ahli dari Adion, menyembunyikan mananya adalah permainan anak-anak. Sementara itu, Sa hampir menangis. Baru kemarin dia merasakan sendiri mana di dalam tubuhnya. Sekarang, mana itu benar-benar lenyap. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meninggalkan ruangan dan membanting pintu di belakangnya. Terlepas dari kegagalan tersebut, Alejandro bersikeras agar protagonis kita mendedikasikan dirinya untuk latihan. Meskipun dia
dia tidak berbakat sebagai penyihir, dia sudah menunjukkan potensi besar dalam ilmu pedang. Saat itulah Rian menjatuhkan kejutan lainnya. Dia memberitahu lelaki tua itu bahwa bertarung melawan goblin sangat menakutkan dan dia merasa tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan. Dan begitu saja, harapan lelaki tua itu hancur sekali lagi. Cerita kemudian melompat 2 bulan ke depan. Colin baru saja keluar dari kamar Rian, merenungkan bagaimana protagonis kita tidak keluar dari kamarnya sekalipun selama 2 bulan terakhir ini. Selama waktu ini, Ibu Ryun menjadi satu-satunya yang menangani urusan kediaman, dan dia sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda mencapai batas kemampuannya. Tentu saja, para pekerja di kediaman mulai membicarakan tentang pengurungan diri protagonis kita. Banyak yang terang-terangan menyatakan kekecewaan mereka, terutama setelah Ryun sempat membangkitkan harapan semua orang dengan membunuh seekor goblin. Salah satu pelayan dengan santai menyebutkan rumor bahwa orang-orang akan mati setiap kali mereka tiba-tiba berubah sifat. Colin segera menepis ide itu dan mulai membela Ryun. Namun, seorang pelayan pria tiba-tiba menyebut Ryun sebagai pembawa sial keluarga Sermon. Dia menjelaskan bahwa masalahnya tidak terbatas pada keluarga Surman saja. Orang luar dan anggota keluarga bangsawan lainnya juga mulai melabeli Ryun sebagai sampah keluarga Sermon. Colin mengakui bahwa dia tidak menyangka orang-orang akan begitu kejam. Pelayan pria itu menjelaskan bahwa wajar jika orang-orang menjadi sangat kecewa ketika ekspektasi mereka tinggi. Belum lagi keluarga Sermon yang dulunya perkasa sekarang sudah merosot. Bahkan para pelayan dan pekerja di kediaman itu mulai mengundurkan diri. Ketika Colin ditanya apa rencananya, dia terdiam. Sementara itu, di sisi lain kediaman, Ran mencicipi makanannya dan segera menyadari bahwa kualitasnya telah menurun. Tentu saja, si psikopat kecil itu hanya tersenyum. Rencananya berkembang perlahan. Ran menjelaskan bahwa bukannya dia tidak bisa mencegah keluarga tersebut dari kemerosotan. Dia bisa dengan mudah menggunakan ingatan dari kehidupan sebelumnya untuk mencegah hal itu terjadi. Namun, apa yang dia inginkan adalah agar keluarga Parton menyerang. Hal itu akan memberinya alasan yang sempurna sekaligus kesempatan yang sempurna untuk memusnahkan mereka. Pada saat ini, kemerosotan keluarga Surman dimulai setelah ayah dan kakak laki-laki Rion menghilang bersama dengan tim pencari yang dikirim untuk menemukan mereka. Hal ini membuat keluarga tersebut kehilangan sarana atau sumber daya untuk mengirim tim pencari lainnya. Lapangan latihan di dalam Menshan yang dulunya ramai dengan aktivitas, kini dipenuhi oleh ksatria yang tidak terampil dan pelayan yang tidak punya keinginan untuk bekerja. Bahkan pengikut dari keluarga bangsawan lain yang biasanya berkunjung untuk menemui calon kepala keluarga hanya melihat situasinya dan langsung berbalik pulang. Berkat hal itu, Ran bisa bertindak bebas di dalam kamarnya tanpa gangguan apapun. Namun, dia mengakui bahwa kecepatan rencananya terlalu lambat. Dia menjelaskan bahwa keluarga kaya bisa bertahan selama 3 generasi setelah bangkrut. Jadi, Rian mulai bertanya-tanya apakah dia harus melakukan sesuatu. Tapi pada saat itu, Colin tiba-tiba menyerbu masuk ke kamarnya. Matanya berbinar kegirangan saat dia memberitahunya bahwa sudah waktunya berlatih dengan komandan ksatria. Ryun langsung panik. Menggunakan spray untuk menyembunyikan dirinya, dia mencari alasan dan mencoba menghindar. Namun yang mengejutkan, Colin tiba-tiba bertingkah seperti orang kesurupan. Ran terperanjat karena Colin benar-benar mulai mengambil tindakan sendiri untuk menyeretnya. Lagi pula, dia sudah terikat dengan Ran sejak dia masih bayi dan tidak pernah berniat meninggalkan keluarga Sermon. Akhirnya, Ran bersiap dan berdiri di lapangan latihan dengan pedang di tangan. Di sampingnya, Alejandro terus memberinya instruksi dan semangat. Rion hanya bisa berpikir betapa merepotkannya seluruh situasi ini. Dia tidak butuh perhatian semacam ini. Namun, dia mengakui bahwa ada bagian dari dirinya yang sangat ingin membantu. Meskipun begitu, dia tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa dia telah berlatih setiap malam menggunakan keahlian yang dia ciptakan di addon. Keahlian yang dimaksud adalah pengendalian tubuh, sebuah teknik yang menyembunyikan kekuatan aslinya dan sangat berguna untuk pembunuhan. Satu-satunya alasan Rian menghindari latihan di depan umum adalah karena dia belum sepenuhnya menguasai keahlian itu. Sekarang, untuk saat ini, Rian hanya memegang pedangnya dan tidak melakukan apapun. Namun, meski dia tidak bergerak, sistem terus memberinya poin pengalaman. Beberapa notifikasi muncul menunjukkan bahwa dia semakin kuat. Hal ini membuat Ran panik. Karena itu, dia segera melarikan diri sambil mencari alasan lain. Tentu saja, Alejandro merasa kesal dengan perilakunya. Kemudian, di dalam toilet, Rian menyadari bahwa dia masih belum bisa mengendalikan keahlian itu dengan benar setiap kali dia melakukan gerakan keras. Dia kemudian memanggil jendela sistemnya. Sistem menunjukkan bahwa dia saat ini berada di level 3 beserta statistik terbarunya. Namun, yang paling membuatnya terkesan adalah kutukan Arkan tidak lagi berperingkat B. Saat pertama kali kembali, peringkatnya adalah S. Ran mengakui bahwa kemajuannya selama 3 bulan sejak regresinya tidaklah buruk. Dia memutuskan bahwa setelah semua statistiknya mencapai 20, dia akan memulai rencana selanjutnya dan mulai membuka kelas seperti yang dia lakukan di addon. Prioritasnya adalah membuka kelas pembunuh dan ahli nujum. Ketika dia akhirnya kembali ke lapangan latihan, dia menemukan Alejandro sedang mengobrol dengan seseorang. Pria itu ternyata adalah Truno Hilde, ksatria keluarga Sermon, manajer umum. Dia segera menyapa tuan mudanya. Namun, Truno datang bukan sekadar untuk bertukar sapa. Dia datang untuk menyampaikan pesan dari istana kerajaan. Rion membaca
membaca isi surat itu dan segera menyadari bahwa ini berbeda dari kehidupan sebelumnya. Surat itu ternyata adalah sebuah undangan ke pesta ulang tahun Kyle Darren, pangeran kedua dari Kerajaan Darren. Ryun menyeringai saat melihat undangan tersebut. Ini berarti dia akhirnya menemukan cara untuk mempercepat kehancuran keluarganya dan yang lebih penting, dia mungkin bisa menghadapi keluarga Parton jauh lebih awal. Bab berikutnya dibuka dengan perjalanan Ryun ke ibu kota. Truno mendampinginya di dalam kereta dan berkomentar betapa lelahnya dia. Ryun menjelaskan bahwa Colin membuatnya tetap terjaga sepanjang malam untuk mencoba berbagai pakaian untuk acara tersebut. Namun, bagian tersulitnya adalah meyakinkannya agar tidak ikut bersamanya. Manajer itu berkata dia mengerti dan menambahkan bahwa biasanya Alejandro dan Sa akan mendampinginya. Namun, gerombolan monster skala besar yang tak terduga tiba-tiba muncul karena keluarga Sermon bertanggung jawab utama atas penaklukan monster. Alejandro telah dikerahkan ke Dark Zone, sedangkan Sa, dia dipanggil ke luar negeri oleh ibunya yang saat ini menjabat sebagai kepala keluarga Sermon. Kedua tanggung jawab tersebut tidak bisa ditolak, itulah sebabnya Ryun, yang baru berusia 12 tahun, bepergian sendirian bersama Truno. Menyadari sang protagonis tampak melamun, Truno meyakinkannya bahwa bahkan di ibu kota, tidak ada yang berani menyerang keturunan langsung keluarga Sermon. Ryun tidak setuju dengan keyakinan itu. Di masa lalu, mengirim pengikut biasa saja sudah cukup untuk mewakili keluarga. Sekarang, dengan rumah tangga Sermon yang merosot, keturunan langsung harus menghadiri perayaan ulang tahun Pangeran Kyle Darren secara pribadi. Meski begitu, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Bagaimanapun juga, dialah yang menciptakan situasi ini. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di Darun, ibu kota kerajaan Darren. Di istana kerajaan, semua orang sudah menantikan protagonis kita. Saat Rune melangkah keluar dari kereta, Pangeran Kyle sendiri berjalan maju untuk menyambutnya. Truno segera membungkuk dan berkata bahwa ini adalah kehormatan untuk diundang dan disambut langsung oleh sang pangeran. Sementara itu, pemuda kita mencemooh dalam hati mendengar kata sambutan itu. Sejak saat mereka memasuki ibu kota, dia bisa merasakan tatapan tajam yang tertuju pada kehancuran keluarganya. Belum lagi para bangsawan yang bergosip di belakangnya dan mengejeknya. Mendengar setiap kata, Ryun hanya tersenyum, berpura-pura gugup. Dia menyapa semua orang sambil sengaja terbata-bata. Manajer umumnya hanya bisa menutupi wajahnya karena malu. Sementara itu, tawa dan ejekan terus berlanjut. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, protagonis kita menyeringai. Ryune menyebut mereka bodoh dan bersumpah akan menghancurkan mereka semua suatu saat nanti. Adegan berikutnya beralih ke para pelayan Ryune yang mendiskusikan semua yang terjadi sejak kedatangan mereka. Mereka datang ke ibu kota seminggu penuh sebelum ulang tahun pangeran. Biasanya, setiap bangsawan akan menggunakan kesempatan ini untuk bersosialisasi, memperkuat hubungan dengan keluarga bangsawan lain, dan bergaul dengan utusan mereka. Ryun tidak hanya memberikan kesan pertama yang buruk saat menyapa semua orang saat tiba, tapi dia juga mengurung diri di kamarnya sejak saat itu, membuat para pengawalnya tidak bisa menikmati kemeriahan pra-perayaan. Dan yang dimaksud kemeriahan adalah makanan lezat, minuman berkelas, dan tentu saja, wanita-wanita cantik. Saat mereka terus mengeluh, pelayan lain bergegas masuk ke kamar dengan kabar baik. Dia melaporkan bahwa Ryun berencana menghadiri perjamuan malam ini dan ingin pengawalnya juga bersiap. Tentu saja, para pria itu gembira mendengar pengumuman itu. Namun, si pembawa pesan menambahkan satu instruksi lagi. Ryun ingin mereka tetap bersembunyi sampai dia muncul. Ketika seseorang menyarankan untuk membuat laporan terlebih dahulu, yang lain mendesak agar melupakan hal itu untuk sementara. Tanpa membuang waktu sedetik pun, mereka bergegas menuju aula perjamuan sementara Ryun diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Ternyata dia tidak bermalas-malasan bersembunyi selama beberapa hari terakhir. Sebaliknya, dia telah berlatih dan ada alasan lain mengapa dia memilih untuk menghadiri perjamuan malam ini. Orang yang dia tunggu akhirnya tiba. Orang itu tak lain adalah Sans Parton. Adegan berikutnya membawa kita ke perjamuan saat tuan muda keluarga Parton diumumkan. Tokoh utama saat itu berjalan dengan percaya diri ke dalam aula seolah-olah dia memiliki seluruh acara tersebut. Tepat saat itu, dia menatap mata seseorang. Truno meliriknya sekali dan bersiap untuk pergi. Sayangnya, Sans menghentikannya dan mencoba memulai percakapan. Truno tetap sopan terhadap bangsawan muda itu. Namun, sesaat kemudian, Sans mengubah nada bicaranya dan mulai mengejek pemuda kita. Mendengar ini, Truno menjawab dengan tenang bahwa semua yang didengar Sans hanyalah rumor belaka. Sans hanya menggelengkan kepalanya. Dia mengaku tahu bahwa keluarga Sermon sedang merosot dan bahkan percaya Ryun adalah penyebabnya. Truno tertegun. Sans Parton dianggap sebagai jenius yang mencapai lingkaran kelima pada usia 15 tahun. Meski begitu, menghina Ryun dan keluarga Sermon secara terang-terangan di depan semua orang jelas melewati batas. Sans terus berbicara. Dia berpura-pura percaya bahwa cerita itu hanya rumor dan bahkan menyarankan untuk menghukum mereka yang menyebarkan fitnah tentang protagonis kita. Sementara itu, Truno berjuang keras menahan amarahnya. Bajingan itu menyebut protagonis kita sampah. Padahal, dia adalah pria yang sama yang mulai minum miras di usia 7 tahun dan sudah membunuh warga sipil di wilayah keluarganya pada usia 13 tahun. Sejujurnya, dia adalah bajingan terbesar di seluruh kerajaan Darren. Tepat saat Truno memikirkan hal ini, protagonis kita memasuki aula perjamuan. Dia diumumkan sebagai naga dari Daron. Pernyataan itu membuat Sans Parton tertegun. Truno sama terkejutnya melihat tuan mudanya setelah dia berdiam diri di kamar begitu lama. Sementara itu, Ryune memancarkan kepercayaan diri penuh saat dia mulai menarik perhatian. Aura farming di tengah acara bagi seseorang yang hanya dikenal sebagai aib keluarga Sermon. Dengan mudah dia menjadi pusat perhatian. Sans segera menyadari hal ini dan membenci setiap detiknya. Baginya, Ryune telah mencuri sorotan
dilakukan membuatnya tak lebih dari sekadar pajangan latar belakang. Di tengah pikirannya, protagonis kita mendekat dan menyapa dengan sopan pria yang ingin dia hancurkan. Saat Rion menyebutkan bahwa dia banyak mendengar tentang Sans dari kakak laki-lakinya, Lars, putra keempat keluarga Sermon yang menghilang secara misterius, Truno langsung merasa gelisah. Pada saat yang sama, para bangsawan di sekitar mulai melakukan apa yang terbaik bagi mereka. Mereka bergosip. Saat bisikan semakin keras, Sans mengakui bahwa dia juga sudah banyak mendengar tentang Ryune. Mendengar itu, protagonis kita dengan santai mengungkit masa-masa saat Sans bersekolah di akademi. Ternyata Sans terkenal karena dikeluarkan dan dia bersekolah di akademi pada periode yang sama dengan kakak laki-laki Ryune. Ryune bahkan memuji Sans atas apa yang disebutnya sebagai pencapaian. Dia menyebutkan mendengar bagaimana Sans melindungi siswa lain. Kemudian dengan ekspresi polos, dia menambahkan bahwa dia juga mendengar Sans pernah menghentikan seorang siswi dari pelecehan seksual. Pada titik ini, Sans hampir meledak amarahnya. Ryune sengaja mempermani setiap kejadian, memelintirnya menjadi pujian hanya untuk mempermalukannya di depan semua orang. Protagonis kita akan segera melancarkan serangan terakhir. Sebelum dia selesai, Truno segera turun tangan, mencegah Sans mengalami penghinaan yang lebih jauh lagi. Dengan itu, dia menarik tangan Rion dan membuat alasan untuk pergi. Protagonis kita mengikuti Truno sambil menunjukkan seringai licik. Sementara itu, Sans terbakar amarah atas penghinaan yang diberikan Ryune padanya. Merasakan amukannya, protagonis kita tersenyum dalam hati. Kemarahan ini adalah pemicu yang dia butuhkan untuk tahap selanjutnya dari rencananya. Kemudian, Sans mengamuk, menghancurkan barang-barang di ruangan sambil memaki dan mengutuk Ryune sebagai bajingan sialan. Dia tidak pernah menyangka Lars tahu apa yang terjadi padanya di akademi. Sans menjelaskan bahwa dia tidak berhenti dari akademi saat itu. Dia dikeluarkan. Meskipun keluarganya telah mencoba yang terbaik untuk merahasiakan masalah ini, dia masih tidak mengerti bagaimana informasi itu bocor. Adapun ucapan terakhir Ryune yang menyebabkan Truno turun tangan dan menghentikannya berbicara lebih jauh, Sans mengakui bahwa itu adalah periode terburuk dalam hidupnya. Insiden itu terkait dengan saat dia mencoba melecehkan seorang siswi, namun kakak laki-laki Ryune turun tangan dan menatapnya dengan penuh amarah. Sans menjelaskan bahwa dia tidak tahu gadis itu adalah kekasih kakak laki-laki Ryune. Dia hanya mengira gadis itu adalah rakyat jelata rendahan yang bersekolah di akademi. Pernyataan itu hanya membuat Lars semakin marah. Dia menegaskan bahwa semua orang setara, baik bangsawan maupun rakyat jelata. Kemudian dia melontarkan kalimat yang membuat Sans benar-benar terhina. Dia menyuruh sang bajingan untuk berlutut dan memohon pengampunan gadis itu. Jika tidak, dia siap membuang nama Sermon hanya untuk membunuhnya. Mengingat betapa terhinanya dia saat itu, Sans menjadi sangat marah hingga hampir menjambar rambutnya sendiri. Tapi setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk berhenti fokus pada Lars dan mengalihkan perhatiannya kembali pada Ryune karena sekarang sesuatu yang mengerikan akan menimpanya. Tepat saat dia mengatakan ini, seseorang memasuki ruangan. Sans Parton hanya menyeringai saat melihat orang yang datang untuk menyarankan pertemuan rahasia dengannya. Orang itu ternyata adalah Truno, manajer umum sekaligus kepala pelayan protagonis kita sendiri. Sebelum kita mengetahui tentang pertemuan mereka, adegan beralih ke akhir perjamuan ulang tahun. Pemuda kita sedang dalam perjalanan pulang, duduk di dalam kereta. Dia merenungkan tindakannya selama perjamuan. Segala sesuatu yang dia inginkan telah tercapai dan rencananya berjalan lancar. Tapi baginya, bagian yang paling memuaskan tetaplah fakta bahwa dia berhasil memancing amarah Sans Parton. Bagaimanapun juga, Truno tiba-tiba mulai memuji tindakan tuan mudanya selama perjamuan. Dia mengakui bahwa tindakan Ryune membuatnya percaya bahwa harapan keluarga Sermon belum sepenuhnya mati. Namun, Ryune bertanya apa yang dia bicarakan. Dia menunjukkan bahwa dia bahkan tidak bersosialisasi atau menjalin koneksi dengan keluarga bangsawan manapun. Sebaliknya, dia membuat keluarga Parton membencinya. Meski begitu, Truno tetap percaya tindakan Ryune terhadap Sans sangat memuaskan. Namun pada saat itu, protagonis kita tiba-tiba tampak seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengaktifkan penghalang kedap suara di dalam kereta. Tentu saja, Truno terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Ketika dia bertanya apa yang dilakukan tuan mudanya, Ryune mengingatkannya pada ucapan terakhirnya. Kemudian, dengan cemoohan dan seringai, dia mengungkapkan bahwa dia sudah tahu tentang pengkhianatan Truno. Truno segera berkeringat dingin. Dia mencoba untuk berpura-pura bodoh, tapi Rion hanya mengatakan padanya bahwa kejahatannya tak termaafkan. Namun, karena pengkhianatannya justru membantu mempercepat rencana Rion, protagonis kita mengatakan bahwa dia dimaafkan. Sekarang Truno benar-benar bingung. Tetap saja, dia menundukkan kepalanya dan bertanya seberapa banyak yang diketahui tuan mudanya. Ryune hanya menjawab bahwa dia tahu banyak. Faktanya, dia tahu cukup banyak untuk percaya bahwa apa yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan Truno. Dia menambahkan bahwa dia juga berencana memberi Truno kesempatan kedua. Tapi sebelum itu, dia ingin Truno mendengarkan rencananya dan memutuskan sendiri apakah dia layak mendapatkan kesempatan itu. Dan begitu saja, Ryune memberitahu Truno tentang rencana besarnya. Semakin Truno mendengarkan, semakin terkejut dia. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya bagaimana tuan mudanya bisa menyusun hal seperti ini. Pria itu menutupi wajahnya sebelum mengungkapkan kegembiraan yang dia rasakan, seolah-olah dia ingin berteriak dalam kemenangan. Melihat ini, Rion tersenyum. Baginya, reaksi Truno berarti pria itu setuju dengan rencananya. Sementara itu, Truno bertanya-tanya apakah Rion benar-benar anak berusia 12 tahun. Baginya, Rion tidak sekadar tersenyum, seolah-olah dia
Dia sangat menantikan saat dia bisa membunuh seseorang. Tepat saat itu, kereta tiba-tiba berhenti. Salah satu ksatria pengawal mendekati kusir dan bertanya mengapa dia berhenti, menyuruhnya untuk terus berjalan. Namun, ksatria itu tertegun dengan apa yang dilihatnya. Kusir malang itu sudah mati, terbunuh oleh anak panah beracun, dan panah lainnya sudah terbang menuju bagian belakang kepala ksatria tersebut. Ksatria itu berhasil menangkisnya sebelum memperingatkan semua orang bahwa mereka sedang diserang. Saat anak panah mulai menghujani mereka, ksatria itu memerintahkan semua orang untuk memprioritaskan perlindungan kereta. Karena anak panah itu mengandung mana, para ksatria dengan cepat memasang penghalang mana. Namun pada saat itu juga, salah satu ksatria tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera memanggil kapten. Pintu kereta terbuka, dan saat itulah mereka menyadarinya. Ryune menghilang. Segera menjadi jelas bahwa serangan itu tidak lebih dari sekadar pengalihan. Sekarang para ksatria benar-benar bingung. Truno berhasil menggunakan gangguan itu untuk melarikan diri. Dia memacu kudanya secepat mungkin sambil membawa Rion yang terikat erat dengan tali. Sepanjang perjalanan, protagonis kita menggunakan sistemnya untuk membuka dan mengaktifkan keterampilannya. Dari Aden, dia mengakui bahwa dia memiliki banyak keterampilan buff yang bisa dia berikan pada dirinya sendiri. Lebih penting lagi, para penjaga yang seharusnya melindunginya kini sedang gempar di kehidupan sebelumnya. Setelah insiden penculikan, adik perempuannya, yang menjadi satu-satunya keturunan langsung keluarga Sermon yang tersisa, melakukan segalanya untuk menemukannya menggunakan aset keluarga yang tersisa. Hal itu pada gilirannya menyebabkan kehancuran keluarganya, tapi Ryune yakin dia akhirnya bisa menggunakan situasi ini untuk keuntungannya. Kembali di kereta, Truno sempat bertanya apakah rencananya benar-benar untuk memalsukan kehancuran dan kejatuhan keluarga tersebut. Ryune menjelaskan bahwa keluarga Sermon memang sudah merosot. Jika dia mencoba membangunnya kembali sekarang, keluarga bangsawan lain mungkin merasa terancam, dan dalam skenario terburuk, mereka bahkan bisa membentuk aliansi untuk menghancurkan mereka. Sekarang semuanya masuk akal. Inilah sebabnya Ryune sengaja tampil tidak kompeten dan lemah, membuat para bangsawan di perjamuan menurunkan kewaspadaan mereka. Biasanya, langkah ini akan memberi keluarga Sermon sedikit waktu, tapi Ryune yakin meskipun demikian, keluarga Parton akan tetap mencoba menghancurkan mereka. Mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk menggunakannya demi keuntungannya. Truno akhirnya menyadari bahwa inilah alasan tuan mudanya membuat Sans Parton marah besar. Bahkan yang lebih mengejutkan, Ryune menjelaskan bahwa Sans pasti akan bergerak setelah Ryune disingkirkan dari ibu kota. Dan yang membuat rencananya semakin hebat adalah fakta bahwa Sans Parton sudah memiliki orang dalam. Dengan itu, Ryune menyuruh Truno untuk membuat keputusan. Dia bisa membantu penghancuran keluarga Sermon atau menjadi salah satu tokoh kunci yang membantu mereka bangkit kembali menuju kekuasaan. Kembali ke masa sekarang, Ryune terus membuka keterampilan dengan sistemnya. Lalu Truno tiba-tiba meminta maaf dan memohon pengampunan. Sebagai tanggapan, Ryune mengingatkannya untuk tetap pada rencana. Hanya itu yang akan membuatnya dimaafkan. Sementara itu, protagonis kita terus memacu dirinya. Akhirnya, semua statistiknya mencapai 20 poin. Ini berarti semua persyaratan telah terpenuhi baginya untuk membuka kelas dan itu membuat Rion tersenyum. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Sans Parton dan orang-orangnya sudah menunggu mereka. Ki menjelaskan bahwa mengingat sifat kesepakatan mereka, dia datang sendiri untuk menyerahkan perjanjian mereka. Saat Sans mulai menghina keluarga Sermon, Truno menyuruhnya berhenti. Ini menyebabkan Sans mengejeknya sebagai anjing yang menggigit tuannya sendiri. Dia menyuruh Truno menerima imbalannya dengan tenang. Imbalannya adalah informasi mengenai kakak-kakak Rion yang hilang. Sans Parton dengan percaya diri menyatakan bahwa informasi tersebut telah diverifikasi secara menyeluruh. Truno tentu saja tidak percaya, tapi Sans hanya menyerahkan informasi tersebut sambil meyakinkannya bahwa itu 100% sah. Meskipun keluarga Parton terkenal sebagai keluarga pembunuh, bisnis utama mereka adalah perdagangan informasi. Karena itulah, mereka tidak pernah menjual informasi palsu. Mendengar semuanya dan merangkai detailnya, Rion akhirnya mengerti mengapa Truno mengkhianatinya. Menurutnya, Truno hanya menjual pewaris yang tidak kompeten demi menemukan kakak-kakaknya yang memiliki peluang jauh lebih baik untuk memimpin keluarga Sermon. Bahkan jika Truno tahu bahwa keluarga Parton memiliki informasi tentang kakak-kakaknya, dia tidak akan sanggup membelinya. Keluarga Parton bisa terus menaikkan harganya sampai dia benar-benar tidak mampu membayar. Dengan masalah itu selesai, Sans Parton memberitahu Truno bahwa dia bisa pergi. Dia bahkan memanggilnya pengkhianat. Tetap saja, Truno mengingatkannya untuk menepati janji. Sans Parton berjanji bahwa tidak akan ada satu luka pun yang akan diderita tubuh Rion, tapi ekspresinya mengkhianati niat aslinya. Setelah Truno pergi, salah satu anak buah Sans bertanya apakah mereka harus membunuhnya. Sans mengatakan tidak perlu. Pria itu sudah seperti mayat hidup. Alasannya sederhana. Truno adalah satu-satunya orang bersama Rion saat dia menghilang. Itu saja sudah membuatnya menjadi tersangka utama. Sans menjambar rambut Rion dan menjelaskan bahwa dia butuh Truno kembali agar dia bisa memulai rencana besarnya. Kini di dalam penjara bawah tanah keluarga Parton, Rion perlahan terbangun. Sans Parton segera menjambar rambutnya dan berkomentar bahwa bajingan kecil itu akhirnya bangun. Protagonis kita mengabaikannya dan melihat sekeliling pada lingkungan yang sudah sangat dikenalnya. Lalu dia bertanya apa yang sedang dilakukan Sans. Sebagai tanggapan, Sans bertanya apakah itu tidak jelas. Ryune telah diculik. Ketika Ryune bertanya apakah Sans tahu apa yang dia lakukan, Sans Parton bertanya apakah bocah itu mengancamnya. Protagonis kita tidak menjawab. Melihat pembangkangan seperti itu, Sans memegang kepalanya dan berkomentar bahwa bocah itu pasti pernah mendengar satu atau dua hal dari kakak-kakaknya. Kemudian dia mulai memukuli Ryune. Sambil melakukannya, dia memberitahu Ryune bahwa
bahwa dia harus tahu kapan harus tutup mulut, terutama karena ayah dan kakak-kakaknya tidak ada dimanapun. Sepanjang pemukulan itu, protagonis kita mempertahankan tatapan yang sama. Dia kemudian bertanya pada Ryune, apakah dia tahu bagaimana dia bisa berakhir di sini. Nada bicara Sans berubah mengejek saat dia menjelaskan bahwa Trunolah yang mengkhianatinya. Dia memberitahu Ryune bahwa dia digunakan sebagai alat tukar untuk informasi tentang kakak-kakaknya. Dengan kata lain, tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Sebelumnya, Ryune bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang, Sans menyatakan perang terhadap keluarga Sermon. Dia menambahkan bahwa penculikan Rion hanyalah permulaan. Rion hanya mengeluarkan tawa kecil untuk seorang bajingan. Orang ini benar-benar banyak bicara, dan sekarang Rion akan menunjukkan sesuatu padanya. Bukan dia yang berada dalam bahaya, dialah bahaya itu sendiri. Sementara itu, Sans menonton dengan kaget saat protagonis kita mengaktifkan sihir penyembuhan. Setelah menyembuhkan dirinya sendiri, Rion mengaktifkan lingkaran sihirnya dan menilai dari penampilannya. Protagonis kita tampaknya berada di lingkaran ke-6. Saat berikutnya, Rion berpikir tentang bagaimana dia telah memimpikan hari ini sejak dia kembali ke Duron. Sementara itu, Sans masih menatap lingkaran sihir di bawah kakinya dengan kaget. Namun, kekagetan itu dengan cepat memudar, digantikan oleh amarah. Dia mencemooh bahwa tidak ada yang terjadi dan bertanya-tanya omong kosong apa yang sedang coba dilakukan Rion. Protagonis kita hanya menyeringai, mengingatkan si idiot itu bahwa dia sudah memperingatkannya bahwa dia terlalu banyak bicara. Tepat saat Sans hendak menertawakannya, lingkaran sihir lain tiba-tiba muncul di lehernya. Akibatnya, dia tidak bisa lagi berbicara. Matanya membelalak tak percaya saat dia menyadari bahwa tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dengan tatapan mengancam di matanya, Ryune dengan tenang menjelaskan bahwa dia menggunakan lingkaran sihir pembungkam. Dengan suaranya yang tersegel, tidak ada cara bagi Sans untuk merapal sihir tingkat tinggi manapun karena dia tidak bisa lagi mengucapkan mantranya. Tanpa pilihan lain, Sans menembakkan Firebolt, mantra yang tidak memerlukan pengucapan. Meskipun demikian, Rion hanya menyeringai. Mantra itu hanyalah sihir lingkaran kedua dan jauh dari mematikan. Belum lagi, dia bisa tahu bahwa bocah itu tidak berniat membunuhnya. Sans tidak bisa membangkang perintah ayahnya untuk membiarkan Rion tetap hidup. Seperti yang diharapkan, Sans membidikkan Firebolt ke kaki Rion. Dia percaya bahwa jika dia hanya melumpuhkannya, ayahnya tidak akan memarahinya. Tapi yang mengejutkan, Ryune menahan mantra itu menggunakan sistem pemainnya. Tepat saat Sans bersiap meluncurkan Firebolt lainnya, kali ini menggunakan sihir lingkaran ketiga, protagonis kita menggelengkan kepalanya. Sans telah menyia-nyiakan kesempatan terakhirnya. Tiba-tiba, lingkaran sihir lain muncul di sekitar lengan Sans. Sebelum dia bisa bereaksi, Ryune mengaktifkan keterampilan yang disebut gangguan sihir. Ternyata bahkan mantra lingkaran ketiga, tingkat yang biasanya digunakan oleh pendeta, dapat diganggu oleh Ryune. Sekarang terdesak ke pojok, Sans menggunakan tindakan putus asa dan mengeluarkan belati. Tapi di saat berikutnya, protagonis kita dengan mudah menghancurkan rantai yang menahannya. Dia menjelaskan kepada Sans yang terpana bahwa sihir pengikat itu hanyalah sihir lingkaran kedua, dan membebaskan diri dari sesuatu yang selama itu hanyalah permainan anak-anak baginya. Sebelum bocah itu sempat bereaksi, Rion merapal kelumpuhan. Sans segera jatuh tersungkur, benar-benar tidak bisa bergerak. Rion dengan dingin menyuruhnya menyimpan tenaganya karena sekarang peran mereka telah terbalik. Kemudian, Sans akhirnya terbangun. Sans tertegun menemukan protagonis kita. Sementara Rion dengan mengejek bertanya apakah Sans sudah cukup istirahat. Melihat sekeliling, Sans menyadari bahwa dia sekarang dirantai di tempatnya. Secara naluriah, dia mencoba berbicara tetapi tiba-tiba berhenti. Suaranya telah kembali dan ikatannya hanyalah rantai biasa tanpa ikatan mana. Secara teori, dia seharusnya bisa melepaskan diri, tetapi pikiran itu lenyap hampir seketika. Pada saat dia mencoba merapal mantra, rasa sakit yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuhnya. Menyaksikannya berteriak kesakitan. Ryune terkekeh dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa Ryune cukup bodoh untuk tidak bersiap menghadapi sesuatu yang begitu jelas. Sans benar-benar bingung. Tidak ada lingkaran sihir yang mencegahnya merapal mantra. Jadi, bagaimana dia ditahan dari menggunakan sihir? Seolah membaca pikirannya, Rion menjelaskan bahwa menangkap seorang penyihir ternyata sangat mudah. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia menggambar lingkaran sihir itu langsung ke tubuh Sans. Dengan ngeri, Sans melihat saat Ryune merobek kemejanya. Ini ternyata adalah teknik terlarang. Saat lingkaran sihir digoreskan ke tubuh, itu secara otomatis menaktifkan sihir darah. Ryune mengingat teknik ini dengan sangat baik karena Sans menggunakan metode yang sama persis padanya di kehidupan sebelumnya. Mantra itu dirancang khusus untuk membuatnya tetap terjaga dan mencegahnya kehilangan kesadaran. Tidak hanya itu, Sans menggunakan belati yang sama dengan yang dipegangnya sekarang untuk mengukir lingkaran sihir ke tubuh Ryune yang berusia 12 tahun. Sementara itu, Sans dengan putus asa menuntut untuk mengetahui bagaimana Ryune bisa menggunakan sihir sama sekali. Berdasarkan informasi yang ia terima, Ran seharusnya tidak berguna dan benar-benar tidak mampu menggunakan mana. Ran hanya tersenyum tanpa menjawab. Berkat pengetahuan dan pengalaman yang ia peroleh dari kehidupan sebelumnya di AN, saat ia mendapatkan mana, ia segera mulai melakukan persiapan. Keterampilan pertama yang ia naikkan levelnya adalah Stealth, sembunyi. Ia menjelaskan bahwa mendapatkan keterampilan bukanlah hal sulit begitu seseorang memahami sirkuitnya. Setiap keterampilan memiliki sirkuit uniknya sendiri, hampir seperti cetak biru. Begitu struktur itu dipahami, mana dapat diaplikasikan untuk mengaktifkan keterampilan tersebut. Sebagai salah satu pemain terhebat di AN, protagonis kita telah mengamati dan menguasai banyak sekali keterampilan. Sekarang, menjadi jelas mengapa ia menghabiskan hari-harinya bertingkah seperti bajingan malang.
pemalas, yang menolak untuk berlatih. Selain ingin keluarganya hancur lebih cepat, ia secara diam-diam menyiapkan segalanya di balik layar. Menggunakan keterampilan stealth-nya, ia diam-diam menyelinap keluar dari mansion. Ia kemudian datang ke lokasi ini jauh sebelumnya untuk memasang jebakan dan melakukan persiapan. Pada saat itu, Ryan teringat teknik lain yang Sans gunakan padanya di kehidupan sebelumnya. Bahkan saat Sans terus mengancamnya, Ryan melanjutkan tanpa ragu. Lingkaran sihir khusus ini memperkuat rasa sakit. Pada titik ini, sudah jelas apa yang akan terjadi. Semua kesombongan Sans menghilang saat ia mulai memohon belas kasihan. Mengejutkannya, Ryan setuju untuk berhenti hari ini dan bersiap untuk pergi. Namun, bukannya merasa bersyukur, Sans menyuruhnya menunggu. Ia, dengan sombong mengklaim bahwa ia bersedia memberi Ryan satu kesempatan terakhir. Jika tidak, begitu keluarganya kembali, mereka pasti akan membunuhnya. Ryan segera membalas, menjelaskan bahwa keluarganya tidak akan kembali selama 1 minggu lagi. Sans membeku karena terkejut. Itu karena ia secara pribadi menginstruksikan bawahannya untuk menjauh selama 1 minggu penuh agar ia bisa menikmati menyiksaran tanpa gangguan. Ketika Sans bersikeras bahwa Ryan berbohong, protagonis kita menunjukkan kelemahan dalam logikanya. Jika Ryune benar-benar tahu waktu kedatangan keluarganya, mengapa ia harus mengumumkannya secara terbuka? Langkah yang lebih cerdas adalah tetap diam dan menangkapnya dengan kejutan. Akhirnya, Ryune mengungkapkan bahwa ia bahkan tahu tentang agen rahasia keluarganya yang dikenal sebagai keluarga Parton Fingers. Sans berteriak bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Sebelum ia bisa mengatakan hal lain, Ryune segera meninjunya di wajah. Karena mantra penguat rasa sakit yang diukir di tubuhnya, dampaknya menjadi tak tertahankan. Sans mengeluarkan jeritan yang mengerikan sementara protagonis kita berbalik dan berjalan pergi, berjanji bahwa ia akan kembali keesokan harinya. Untuk saat ini, tujuan utamanya adalah bersiap untuk kedatangan keluarga Parton Fingers yang akan datang dalam waktu seminggu. Ran mengingatkan dirinya sendiri bahwa orang-orang ini adalah agen elit yang berarti ia harus sangat berhati-hati. Satu kesalahan bisa merenggut segalanya. Cerita melompat maju 1 minggu. Seperti yang diduga, Parton Family Fingers akhirnya tiba. Kelompok itu segera memberi pengarahan kepada pemimpin mereka tentang situasi saat ini. Pria itu bertanya apakah ada orang yang memasuki ruang bawah tanah. Mereka menjelaskan bahwa Tuan Muda Sans melarang siapapun untuk masuk. Jadi, mereka tidak melakukan apa-apa selain menjaga pintu masuk. Mendengar ini, pria itu menyadari bahwa tak satu pun dari mereka tahu apa yang telah terjadi antara Ron dan Sans di dalam. Karena kepala keluarga secara khusus memerintahkan agar Ron tetap hidup, ia memutuskan untuk masuk ke ruang bawah tanah itu sendiri. Lagi pula, perintah kepala keluarga lebih diprioritaskan daripada perintah siapapun, bahkan dari keturunan langsung. Dengan itu, penyihir elit itu berjalan ke lorong sendirian. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Anehnya, ia tidak bisa mendeteksi mana sama sekali. Kemudian, di saat berikutnya, beberapa lingkaran sihir tiba-tiba muncul di atasnya. Ia tanpa sadar telah memicu salah satu jebakan Ryan. Bereaksi seketika, ia merapalkan mantra pelindung untuk melindungi dirinya. Penyihir elit itu menyipitkan matanya. Jika ada jebakan di sini, maka pasti ada sesuatu yang salah dengan Sans. Setelah mengaktifkan mantra pendeteksi jebakan sihir, ia dengan hati-hati mempelajari tata letak jebakan tersebut. Ia tidak bisa tidak mengakui bahwa siapapun yang memasangnya sangat terampil. Setelah menambah lapisan pelindung kedua untuk perlindungan ekstra, ia dengan hati-hati melewati jebakan yang tersisa, bersumpah bahwa siapapun yang berani menentang keluarga Parton akan membayar mahal. Beberapa saat kemudian, pintu sel Zanza diledakkan terbuka. Penyihir itu ngeri menemukan tuan muda berlumuran darah dan dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah melepaskan rantai yang mengikatnya, ia berlutut di samping Sans dan dengan mendesak menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun, Sans terlalu lemah untuk menjawab. Penyihir itu memperhatikan lingkaran sihir yang terukir di pergelangan tangan Sans. Dari mana yang mengalir melaluinya, ia tahu bahwa mantra itu diaktifkan menggunakan mana milik Sans sendiri. Itu tidak masuk akal. Benar-benar bingung, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ketika Sans memohon ramuan penyembuh dengan putus asa, penyihir elit itu menolak. Ia bersikeras bahwa mereka harus meninggalkan ruang bawah tanah terlebih dahulu. Siapapun yang bertanggung jawab mungkin masih bersembunyi di dekat sini dan beberapa jebakan tetap aktif karena Ryune tidak pernah dibawa pergi. Penyihir itu berasumsi bahwa ia tidak pernah menjadi target sebenarnya dari musuh. Dalam pikirannya, Ryune hanyalah umpan. Secara logis, meninggalkannya adalah pilihan teraman, tetapi melakukan itu berarti gagal dalam misi kepala keluarga, jadi itu bukan pilihan. Saat itu, Sans memotong pikirannya. Mengumpulkan sisa kekuatannya, ia mengungkapkan bahwa Ryune lah yang bertanggung jawab atas segalanya. Tentu saja, penyihir elit itu terpana. Jika itu benar, maka ia tidak boleh meremehkan bocah itu. Tanpa ragu, ia mulai merapalkan mantra lingkaran ketujuh, bermaksud untuk melumpuhkan Ryun sepenuhnya sehingga hanya dia yang bisa memindahkannya. Sayangnya baginya, Ryan di depannya hanyalah ilusi. Ryan yang asli sudah berada di belakangnya. Merasakan bahaya, penyihir itu langsung menembakkan mantra bola api. Sesaat kemudian, ia menyadari bahwa ia menyerang ilusi lain. Kemudian, tanpa peringatan, ia batuk seteguk darah. Ada sesuatu yang salah, Rui mengonfirmasi kecurigaannya. Saat penyihir itu memasuki ruang bawah tanah, sebuah batasan memblokir sihir tingkat tingginya. Menggunakannya sekarang akan memicu serangan balik yang parah. Dikelilingi oleh banyak sekali bayangan Ryan, penyihir itu menjadi marah. Ia mencemooh bahwa menantang seorang ahli ilusi dengan ilusi belaka adalah tindakan yang sangat bodoh. Dengan itu, ia melepaskan mantra area efek yang menghapus semua klon sekaligus. Pada saat yang tepat, Rayun yang asli muncul dari titik buta dan menyerang ke depan dengan belaga.
belati. Melihat serangan yang begitu ceroboh, penyihir itu menjadi lebih marah. Dengan satu tendangan, ia mengirim Rian terbang ke seberang ruangan. Benar-benar muak, penyihir itu memutuskan untuk memberi bocah itu pelajaran. Ia berencana membakar bagian wajah Rian, yakin bahwa kepala keluarga akan mengabaikan hukuman seperti itu selama Rian selamat. Tepat saat ia hendak meluncurkan penjelasan panjang tentang mengapa keluarga Parton Fingers dianggap elit, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ada sesuatu yang salah dengan belati yang digunakan Ryun. Di saat berikutnya, ia menerima tiket kelas ekonomi ke akhirat. Orang yang membunuhnya tidak lain adalah tuan mudanya sendiri. Tidak mampu percaya apa yang ia lihat, penyihir itu menatap Zanchi dengan terkejut. Zanchi hanya mencibir, mengejek kesombongan pria itu yang menyedihkan. Kecuali itu bukan Zanchi yang sebenarnya. Protagonis kita telah menggunakan keterampilan transfer jiwa untuk merasuki tubuh Zanchi. Lingkaran sihir yang Ryun ukir pada Zanchi tidak pernah dimaksudkan semata-mata untuk memperkuat rasa sakit. Tersembunyi di dalamnya adalah mantra yang mampu mentransfer jiwa. Menyadari kebenaran, penyihir yang sekarat itu dengan putus asa mencoba menyeret Rian jatuh bersamanya. Detik berikutnya, ledakan besar meletus di dalam sel. Setelah ledakan, protagonis kita adalah satu-satunya yang tersisa. Tanpa membuang waktu, ia berjalan ke mayat penyihir elit itu. Menggeledah tubuhnya, ia menemukan ramuan penyembuh. Saat ia menggunakannya pada dirinya sendiri, sistem merespons dengan membuka dan meningkatkan keterampilan ketahanan rasa sakitnya. Rian menghela napas lega, mengakui bahwa seluruh cobaan itu menyakitkan seperti neraka. Lagi pula, agar rencana ini berhasil, ia harus terluka oleh seorang archmage terlebih dahulu. Tepat saat ia merayakan kematian seorang penyihir lingkaran ketujuh, jendela sistem tiba-tiba muncul di depannya. Ryune membeku karena terkejut. Ia menatap notifikasi itu dengan tidak percaya saat memberitahunya bahwa ia telah naik level dan menyelesaikan misi. Melihat statusnya, ia melihat bahwa levelnya telah melonjak sampai ke level 15. Peningkatan yang tiba-tiba itu membuatnya bingung. Satu-satunya penjelasan yang bisa ia pikirkan adalah bahwa membunuh seorang archmage memberikan sejumlah besar pengalaman. Atau mungkin ada alasan lain sepenuhnya. Terlepas dari itu, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya dan melanjutkan rencana aslinya. Rian bersiap untuk melakukan ritual. Ia menjelaskan bahwa jika berhasil, itu akan mempersingkat rencana keseluruhannya satu langkah penuh. Sirkuit keterampilan diukir langsung ke dalam jiwa seseorang. Karena itu, tidak masalah tubuh apa yang ia huni. Selama jiwanya tetap sama, ia bisa terus menggunakan keterampilan yang ia kuasai di addon. Adapun ritual itu sendiri, Ryune berniat untuk membuka kelas dan pekerjaan baru. Kelas dan pekerjaan dapat dibuka dengan mengorbankan level dan memenuhi persyaratan tersembunyi tertentu. Tanpa ragu, ia mengorbankan level yang diperlukan dan membuka kelas pembunuh, assassin, bersama dengan pekerjaan tersembunyinya, Shadow. Persyaratan tersembunyinya adalah memiliki setidaknya 20 agility dan 15 poin mana. Bahkan setelah mendapatkannya, Ryune masih memiliki 10 level tersisa, cukup untuk membuka kelas lain. Setelah mengorbankan lebih banyak level dan memenuhi kondisi, ia membuka kelas Necromancer bersama dengan pekerjaan tersembunyinya, Dead Hand. Dengan beberapa level yang tersisa, Rian memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lebih ambisius. Tujuan sebenarnya adalah pekerjaan tersembunyi yang dikenal sebagai Ghost. Pekerjaan ini hanya bisa didapatkan oleh pemain yang memiliki kelas Assassin dan Necromancer. Ia ingat bahwa pekerjaan inilah yang memungkinkannya naik ke peringkat terkuat kembali di Adan. Namun, persyaratan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan level. Itu tergantung pada kekuatan dan kapasitas jiwa seseorang. Prosesnya membawa kemungkinan kegagalan yang sangat tinggi. Meski begitu, Ryune tidak pernah ragu. Saat ia memulai, sistem segera memperingatkannya bahwa jiwanya telah terluka dan membutuhkan waktu untuk pulih. Rasa sakit yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sejenak, Ryune bertanya-tanya apakah mencapai pekerjaan tersembunyi ini tidak mungkin. Kemudian, kenangan mulai membanjiri kembali. Ia ingat setiap eksperimen kejam yang dilakukan padanya. Ia ingat setiap momen penderitaan yang tak tertahankan yang ia alami. Yang paling penting, ia ingat kematian Alejandro dan Sa. Ia sudah tahu persis apa yang akan terjadi jika ia gagal mendapatkan kelas ini. Didorong oleh ingatan itu, Ren menolak untuk menyerah, bahkan jika harganya adalah kerusakan permanen pada jiwanya sendiri. Ia mencoba ritual itu sekali lagi. Prosesnya dimulai lagi. Jendela kemajuan muncul di depannya. Rion menatapnya dalam diam, berdoa agar ritual itu berhasil. Untuk keterkejutannya yang luar biasa, sistem mengumumkan bahwa ia telah membuka Phantom, kelas tersembunyi yang lebih tinggi daripada Ghost. Dilihat dari ekspresi tertegun di wajahnya, ini pertama kalinya ia melihat hasil seperti itu. Namun demikian, ia telah memperoleh semua yang ia inginkan dan bahkan lebih. Sekarang, akhirnya saatnya untuk melaksanakan rencana aslinya. Karena Phantom berbagi banyak kesamaan dengan Ghost, Ryune percaya ia bisa menggunakan kemampuan pasifnya untuk sangat meningkatkan nekromancinya. Dalam keadaan normal, ia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mencoba apa yang akan terjadi selanjutnya. Lagi pula, persyaratan minimum untuk kebangkitan adalah level 70. Namun, karena ia memiliki mayat archmage yang kuat, ia bisa sementara melewati batasan itu. Dengan itu, Rune memulai ritual untuk menciptakan Lich. Sesaat kemudian, sistem menampilkan pesan kegagalan. Namun, itu juga melaporkan bahwa ritual yang gagal itu secara tak terduga menghasilkan undead khusus. Ran menyaksikan mayat archmage itu hancur menjadi partikel gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kegelapan yang berputar secara bertahap berkumpul bersama, perlahan-lahan mengambil bentuk baru. Yang mengejutkan Rion, kreasi khusus pertamanya adalah undead wanita. Panel sistem mengonfirmasi bahwa ritual itu berhasil. Kemudian meminta Rian untuk memberi nama pada undead yang baru diciptakannya. Tiba-tiba, seluruh bangunan meledak. Orang-orang yang berdiri di luar menatap ledakan itu dengan terkejut, bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan ledakan sebesar itu. Lebih penting lagi, mereka khawatir tentang tuan muda mereka.
mereka. Seolah sudah direncanakan, Sans, atau lebih tepatnya Rian pada titik ini, melangkah keluar dari bangunan yang terbakar sambil membawa tubuhnya sendiri. Melihat ekspresi tertegun di wajah mereka, ia segera menyalahkan penyihir elit Ar. Ia menyebut mereka sekumpulan orang bodoh, mengklaim bahwa Ari mengkhianatinya dan hampir membunuhnya. Memberi syarat pada kondisinya yang babak belur, ia mengatakan mereka seharusnya bisa mengetahui seberapa dekat ia dengan kematian. Ia menjelaskan bahwa ia hanya selamat karena ia berhasil menyegel Ar di dalam artefak, tetapi itu tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Menaiki kudanya, ia memberitahu kelompok itu bahwa ia kembali ke perkebunan keluarga dan memerintahkan mereka untuk membelikan waktu sebanyak mungkin. Ia berjanji bahwa siapapun yang berhasil akan sangat dihargai dan bahwa bala bantuan akan dikirim. Dengan itu, ia pergi. Kemudian, di sebuah kamp militer, seorang utusan menyampaikan laporannya. Semuanya dilaporkan langsung kepada Lord Furious, penyihir lingkaran ketujuh berambut merah dari keluarga Parton yang berdiri di tingkat yang sama dengan Sa. Furus menuntut untuk mengetahui apakah benar-benar tidak ada jejak Ar, penyihir elit itu, dan salah satu Parton Family Fingers. Laporan itu diremas di tangannya saat utusan itu mengonfirmasi tidak ada. Saat Ferus bertanya apakah hanya mereka yang mengetahui informasi ini, salah satu Parton Family Fingers diam-diam mendekati utusan itu dari belakang. Segera setelah utusan itu mengonfirmasi, ia dibunuh seketika. Furious dengan tenang menjelaskan bahwa hilangnya tuan muda mereka sudah menjadi masalah serius. Namun, jika diketahui bahwa salah satu Fingers keluarga sendiri yang bertanggung jawab, konsekuensinya akan jauh lebih merepotkan. Saat itu, ia mendengar seorang prajurit berteriak di luar camp. Melangkah keluar dari tenda, Furious melihat salah satu prajuritnya memperingatkan seseorang untuk tidak mendekat. Pendatang baru itu benar-benar mengabaikan peringatan itu dan tetap menatap Furious. Itu adalah Alejandro. Ia dengan tenang bertanya apa yang akan terjadi jika ia memasuki camp. Ferus memperingatkannya bahwa masuk ke wilayah rumah bangsawan lain tanpa izin bisa memicu perang. Alejandro segera membalas, menunjukkan bahwa keluarga Parton yang memulai segalanya sejak awal sebelum menuntut mereka menyerahkan Rion. Ternyata kedua pria itu telah tiba di lokasi di mana Rion dan Sans terakhir kali terlihat, menunjuk ke arah bangunan yang hancur. Alejandro menjelaskan bahwa 1 minggu setelah hilangnya protagonis kita, mereka menemukan reruntuhan tersebut. Lebih buruk lagi, bangunan itu berisi fasilitas bawah tanah tersembunyi, membuat seluruh situasi menjadi sangat mencurigakan. Meskipun demikian, keluarga Parton telah melakukan segala kemungkinan untuk menutupinya. Mendengar ini, Ferus secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak memiliki ide di mana Rian berada. Lebih penting lagi, bahkan tuan muda mereka sendiri telah hilang. Saat Ferus menyarankan mereka bekerja sama, Alejandro segera menyuruh bajingan itu tutup mulut. Tentu saja, Ferus sangat marah setelah mendengar itu. Alejandro menyatakan bahwa ia tidak akan menoleransi bajingan manapun yang mengganggu tempat kejadian sebelum ia menyelesaikan penyelidikannya. Hampir seketika, kedua pria itu melepaskan. Mana mereka yang luar biasa, masing-masing bersiap untuk bertarung kapan saja. Sementara itu, Truno mengawasi semuanya dari jarak yang aman, dalam diam, berharap insiden itu tidak meningkat menjadi pertempuran skala penuh. Sena dengan marah menuntut untuk mengetahui siapa yang memberi Truno izin untuk berbicara. Pria malang itu segera mengeluarkan keringat dingin, persis seperti yang diprediksi Sans. Semua orang sekarang percaya ia adalah pengkhianat. Sa dengan dingin memberitahu Truno bahwa satu-satunya alasan ia masih hidup adalah karena pesan yang ditinggalkan Rion. Karena itu, ia tidak tertarik mendengar apapun yang tidak berhubungan langsung dengan menemukan Rion. Truno dengan cepat menjelaskan bahwa Rion menyebutkan meninggalkan jejak sebagai bagian dari rencananya. Ia bertanya apakah hal seperti itu mungkin di tempat seperti ini. Truno menjawab bahwa jika itu semudah itu, keluarga Parton pasti sudah menemukannya. Meski begitu, Rian secara khusus menyatakan bahwa satu-satunya orang yang mampu menemukannya adalah seseorang yang akrab dengan teknik kultivasi mana keluarga Surman. Mendengar ini, Sena segera mengaktifkan teknik kultivasi mana Blue Earth dan mulai mencari jejak mananya. Akhirnya, ia menemukannya. Namun, ketika mereka tiba di lokasi, Truno benar-benar terpana. Tubusan tergantung di pohon. Ia hanya bisa menepuk dahi sementara Sa tidak yakin apakah ia harus bingung atau terkesan. Protagonis kita telah meninggalkan dua hal. Yang pertama adalah pesan yang mengungkapkan bahwa Sans bertanggung jawab atas penculikannya. Yang kedua adalah surat tulisan tangan. Ketika Truno bertanya mengapa mereka masih belum menemukan Ran, Sa memberi isyarat padanya untuk tetap diam. Membuka surat itu, ia segera menyadari bahwa hanya ia yang bisa membacanya karena Rion menggunakan teknik mana rahasia keluarga Sermon untuk menulisnya. Protagonis kita menjelaskan bahwa ia awalnya berencana untuk menghancurkan keluarga Parton dari dalam. Namun, ia takut bahwa ayah Sans, penyihir lingkaran ke-8 keluarga itu, pada akhirnya akan mendeteksi transfer jiwa. Selain itu, jika ia kembali ke perkebunan Surman sambil membiarkan tubusan yang tidak berbahaya ditemukan, keluarga Parton akan memiliki alasan yang sah untuk menyatakan perang. Karena keluarga Surman tidak memiliki kekuatan dan sumber daya untuk selamat dari perang semacam itu, ia memutuskan opsi ketiga sebagai gantinya. Itulah sebabnya ia meninggalkan surat ini. Khusus untuk Sa, menjelaskan rencananya dan bagaimana ia bisa menemukannya pada akhirnya. Sementara itu, Truno dengan cemas bertanya apa isi surat itu. Bukannya menjawab, Sa hanya membakar surat itu. Ia memberitahu dia bahwa mereka kembali ke perkebunan Sermon. Saat pemandangan berubah, ia mengakui bahwa banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Di dalam kota kecil, seorang bocah lelaki berlari melalui jalan-jalan yang sibuk. Seorang pedagang yang lewat memanggilnya, memberitahu Leon bahwa pemimpin guild mencarinya. Kembali ke hutan, Truno masih berusaha keras untuk memahami semua yang telah
terjadi. Sebagaimanapun hanya terkekeh pada dirinya sendiri dengan takjub. Lion tidak lain adalah identitas baru protagonis kita. Sambil tersenyum tipis, Sa diam-diam berkomentar bahwa memanggilnya naga benua bukanlah berlebihan. Bab berikutnya dibuka 3 bulan kemudian di Painton, ibu kota kerajaan Pinestroke. Di seluruh ibu kota, berita tentang konfrontasi antara keluarga Surman dan Parton telah menyebar luas. Apa yang paling menarik perhatian orang adalah bahwa keluarga Surman menerima kompensasi dari keluarga Parton meskipun Rion masih hilang setelah diculik oleh seorang pengkhianat dari rumah Parton. Semua orang menyimpulkan bahwa ini hanya berarti satu hal. Keluarga Sermon yang dulunya kuat benar-benar diambang kehancuran. Adegan berikutnya membawa kita ke cabang Painton dari guild pembunuh Matron. Bahkan di sini, keluarga Sermon tetap menjadi pusat diskusi. Sapphire, seorang pembunuh hebat kedua, dan manajer cabang, menganggap topik itu sangat membosankan. Namun, ia bertanya apakah itu saja yang harus dilaporkan, yang mendorong Dun untuk mengungkapkan bahwa Truno telah dieksekusi. Ia menjelaskan bahwa Truno dinyatakan bersalah karena bekerja sama dengan pengkhianat keluarga Parton dan dipenggal secara pribadi oleh Alejandro. Sapphire dengan gugup mengakui ia pernah mendengar tentang Alejandro, menambahkan bahwa ia adalah salah satu dari sedikit ahli pedang di seluruh benua. Drea, pada saat itu, seseorang memasuki guild. Protagonis kita masuk dan Sapphire segera menyambutnya. Rian mengangguk sebelum menyapa mereka berdua. Melihat itu, Dun diam-diam meminta diri dan meninggalkan ruangan. Setelah mereka berdua sendirian, Sapphire meletakkan surat tertutup di atas meja dan bertanya apakah ia tahu apa itu. Saat Rian menyadari itu adalah surat rekomendasi yang akan menjadikannya anggota resmi guild, ia segera mengerti bahwa ada kondisi yang terlampir. Ia menjelaskan bahwa guild itu adalah salah satu keluarga pembunuh hebat keempat terbesar dari semuanya. Karena itu, tes kualifikasi bersifat wajib. Adapun kelompok itu sendiri, tampaknya mereka terkait langsung dengan keluarga Parton. Ia juga mengakui bahwa ia adalah seorang jenius, menjadi kandidat pembunuh termuda dalam sejarah guild. Rian dengan cepat meremehkan pujian itu, mengatakan ia tidak istimewa dibandingkan dengan pembunuh kelas 2 tertentu. Sapphire hanya tertawa, menganggap kerendahan hatinya lucu. Meski begitu, ia berkomentar bahwa Rune tidak berubah sama sekali sejak hari pertama mereka bertemu. Pikirannya melayang kembali ke 2 bulan sebelumnya ketika seorang anak yang tampak tidak berbeda dari pengemis masuk ke guild. Apa yang paling mengejutkannya adalah bahwa bocah itu tiba-tiba meletakkan tumpukan koin emas yang sangat besar di atas meja. Lebih tidak dapat dipercaya lagi adalah fakta bahwa ia tahu itu adalah guild pembunuh dan segera meminta pembunuhan. Mendengar itu, Rian bercanda mengatakan ia mendengar guild menerima permintaan apapun selama cukup banyak uang yang terlibat. Ia bahkan ingat bagaimana Sapphire memperlakukannya seperti tamu terhormat saat ia menghitung emasnya. Sapphire menggelengkan kepalanya dan memberitahu dia bahwa uang itu bukanlah alasannya. Ia hanya merasa bahwa Ran akan menjadi klien penting suatu hari nanti. Lagi pula, siapapun akan tertarik pada seorang anak yang masuk ke guild pembunuh dan meletakkan permintaan pembunuhan pada dirinya sendiri. Menganggap itu sebagai isyarat untuk pergi, Ryune mengambil surat rekomendasi yang disegel. Saat ia menuju pintu, ia memberitahu Sapphire untuk menghubunginya setelah persiapan selesai. Saat pintu tertutup di belakangnya, sosok misterius muncul dari udara tipis. Pria itu bertanya apakah perasaan baik yang disebutkan Sapphire sebelumnya adalah alasan sebenarnya ia menerima Rian. Ia mengakui bahwa itu hanya sebagian dari alasannya sebelum mengungkapkan sesuatu yang lebih luar biasa. Rian menyelesaikan pelatihan pembunuh guild hanya dalam 1 bulan. Seorang jenius biasa akan membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun untuk menyelesaikan pelatihan yang sama. Ia tidak hanya memecahkan rekor, ia benar-benar menghancurkannya. Mengubah topik, Sapphire bertanya kepada pria misterius itu apakah ia telah selesai menyelidiki identitas baru Rayun. Ternyata guild telah melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh, dan dari semua yang mereka temukan, identitas Rian tampak sepenuhnya sah. Pria itu menjelaskan bahwa Rian diduga tinggal bersama seorang master yang menghilang secara misterius. Ia percaya bahwa inilah sebabnya Rian bergabung dengan guild pembunuh untuk mendapatkan sumber daya dan koneksi yang dibutuhkan untuk mencari masternya yang hilang. Dengan percaya diri, dia menyatakan bahwa semua yang tertulis di laporan itu benar. Dia bahkan mengungkapkan bahwa dia berhasil menemukan kabin tempat Master Ryan seharusnya tinggal jauh di dalam hutan. Ada tanda-tanda aktivitas manusia baru-baru ini baik di sekitar maupun di dalam kabin. Untuk saat ini, Sapphire memutuskan untuk menerima laporan tersebut. Namun, sebuah pertanyaan tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia bertanya apakah Leon sebenarnya bisa saja Rion yang hilang dari keluarga Sermon. Alasan dia sederhana. Rion yang asli menghilang dan pada saat yang hampir bersamaan, Leon muncul entah dari mana. Kebetulan itu mengganggunya. Namun, sang penyelidik dengan cepat menepis kemungkinan itu. Menurut penyelidikannya, Rion yang asli adalah seorang pengecut yang tidak pernah berlatih sehari pun dalam hidupnya. Ironisnya, reputasi itu justru sangat menguntungkan protagonis kita. Dengan keyakinan mutlak, pria itu meyakinkan Sapphire bahwa tidak mungkin pewaris keluarga Surman yang tidak berguna itu orang yang sama dengan Leon. Dia bahkan menawarkan untuk melanjutkan penyelidikan. Sebaliknya, Sapphire merobek laporan itu dan menyuruhnya untuk menghentikan masalah tersebut. Akhirnya, mereka sepakat bahwa jika ada yang pantas diselidiki lebih lanjut, itu
seharusnya adalah Master Misterius Rian sebagai gantinya. Dari kamarnya sendiri, Rian mendengarkan setiap kata dalam percakapan mereka dengan tenang. Mereka menyimpulkan bahwa masternya pasti individu yang luar biasa hingga bisa melatih seseorang dengan bakat seperti dirinya. Mendengar itu, Ryun mengakui bahwa insting Sapphire ternyata sangat tajam. Dia menjelaskan bahwa dia mampu menguping pembicaraan mereka melalui skill nekromancinya. Selama ada jiwa di sekitar, dia bisa mendengarkan percakapan secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tepat saat itu, Ryun membuka jendela statusnya. Sistem menampilkan statistik saat ini bersama dengan skill aktif dan tidak aktifnya. Seperti yang diharapkan, kutukan Arkan sekarang telah turun ke peringkat C, levelnya juga naik terus selama beberapa bulan terakhir. Mengenai perubahan drastis pada penampilannya, dia menghubungkannya sepenuhnya pada skill kontrol tubuhnya, yang kini telah mencapai peringkat B. Bahkan pembunuh tingkat atas seperti Sapphire gagal menyadari sesuatu yang aneh, membuktikan bahwa penyamarannya telah mencapai titik di mana dia bisa menipu hampir siapapun. Ryun terus merenungkan semua yang telah terjadi dan akhirnya teringat saat dia menciptakan undian spesialnya. Kembali ke penjara bawah tanah keluarga Parton, dia memberi nama undian itu Cornak. Begitu dia melakukannya, sistem menampilkan antar muka yang aneh. Yang mengejutkan, Cornak memiliki jendela status lengkap layaknya seorang pemain. Hal itu segera membuat Ryun menyimpulkan bahwa Cornak adalah undian tipe pertumbuhan. Dia bertanya-tanya apakah ini salah satu kemampuan unik yang diberikan oleh Hidden Class yang dikenal sebagai Phantom. Tepat saat dia hendak memeriksa sirkuit sihir Cornak lebih dekat, jendela sistem lain tiba-tiba muncul. Undiannya telah menerima questnya sendiri. Rian tidak terlalu terkejut. Dia sudah tahu bahwa quest tersembunyi tertentu hanya muncul setelah kondisi tertentu terpenuhi. Meski begitu, dia percaya bahwa Cornak saat ini lebih menjadi beban daripada aset karena Cornak berbagi poin pengalamannya. Namun, dia yakin bahwa ini akhirnya akan berubah. Dia sangat menantikan hari di mana Cornak tumbuh lebih kuat dan mencapai kedewasaan. Kembali ke masa kini, Dun menyadarkan Rian dari lamunannya dengan menanyakan apakah dia khawatir tentang tingkat kesulitan ujian yang akan datang. Sambil tersenyum, Ryu menjawab bahwa dia sebenarnya sedang berpikir untuk lulus ujian, menjadi anggota resmi guild, dan suatu hari nanti bahkan menjabat sebagai manajer cabangnya. Dun menertawakan impian ambisius itu. Namun, dia tidak pernah meragukan bakat atau potensi Ryun. Sayangnya, Ryun tidak akan mengikuti ujian sendirian. Dia akan bersaing dengan 3 kandidat lainnya. Berdiri di bawah sinar rembulan, sang penguji memanggil nama mereka satu persatu sebelum mengumumkan bahwa ini akan menjadi ujian terakhir untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan pangkat assassin kelas 5. Hanya 1 dari 3 kandidat yang akan menerima kesempatan untuk menjadi anggota resmi guild. Namun, sebelum ujian resmi dimulai, Dun ingin tahu apakah kelompok itu mengetahui sesuatu tentang target mereka. Rip, gadis di kelompok itu, memberitahu bahwa target mereka adalah Alap, seorang pedagang terkenal di kota yang berusia 40-an. Pria itu memiliki kelompok tentara bayaran yang terdiri dari 3 orang, 2 prajurit peringkat perunggu, dan seorang penyihir peringkat perak yang melindunginya. Pemuda berambut pirang, Paula, menambahkan bahwa pria itu sangat sehat dan bahkan telah mengambil selir muda lainnya. Seperti yang diduga dari pria yang sehat, dia mengunjungi selir mudanya setiap hari, dan merasa terkesan. Mereka berhasil mengumpulkan semua informasi itu hanya dengan menggunakan nama sang target. Namun, saat dia mulai menanyakan pertanyaan yang lebih spesifik, kelompok itu terdiam, dan menjelaskan bahwa sebagai assassin, mereka perlu tahu segalanya tentang tim keamanan target mereka dan bersiap untuk melumpuhkan mereka jika perlu. Lagi pula, itulah alasan mereka dilatih sebagai assassin. Dia kemudian menjelaskan pentingnya mengumpulkan informasi. Berpaling kepada protagonis kita, dia bertanya apa yang Rian ketahui. Rian hanya menjawab dengan bertanya apakah dia benar-benar perlu mengatakannya. Kalimat itu segera membuat semua orang menatapnya seolah-olah dia akan melontarkan kejutan besar. Tapi yang mengejutkan, Ryun bertanya-tanya mengapa dia harus berbagi informasinya. Tentu saja, Rip dan Paula merasa kesal dengan responnya. Mereka sudah membagikan apa yang mereka ketahui tentang target, jadi mereka merasa tidak adil jika Rian menyimpan informasinya sendiri. Kemarahan mereka semakin memuncak saat Ryun dengan tenang menunjukkan bahwa guild tidak pernah melatih mereka untuk menjadi rekan seperjuangan. Dun mau tidak mau harus mengakui bahwa protagonis kita benar. Terlepas dari itu, setelah berdebat di antara mereka sendiri, mereka memutuskan untuk menggunakan informasi yang sudah mereka miliki dan melanjutkan pembunuhan. Sementara itu, Dun merasa kagum pada Rion. Protagonis kita memanfaatkan orang lain dan membuang mereka tanpa ragu. Persis seperti seorang assassin sejati, karena kelompok tersebut tidak memiliki keberatan lebih lanjut, mereka menghilang saat Dun memberikan sinyal untuk memulai. Melihat mereka pergi, Dun mengakui bahwa protagonis kita selalu menjadi sosok yang menarik. Dun ingat pertama kali dia bertemu Rian. Saat itu, Sapphire memberitahu mereka tentang permintaan pembunuhan. Dan ketika Dun menyadari bahwa Ryun sendiri adalah target dari permintaan pembunuhan tersebut, dia segera bertanya-tanya apakah anak itu sudah gila. Assassin kelas 4 dan 3 percaya bahwa diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas itu adalah sebuah lelucon. Mereka yakin bisa menemukan protagonis kita dalam 10 menit. Sayangnya bagi mereka, kelompok itu baru muncul 3 hari kemudian, dalam keadaan babak belur. Mereka mengakui bahwa Rion sangat licik dan jebakannya berada di level yang sangat berbeda. Perjanjiannya sederhana. Jika mereka gagal menangkapnya, Rion akan secara pribadi berlatih di bawah Sapphire dan Dun di kelas assassin khusus. Bagaimanapun, dan menjelaskan
bahwa menjadi anggota resmi Guild Assassin Martin tidaklah mudah. Kali ini, Sapphire secara khusus memilih tugas tersulit dalam sejarah Guild. Saat dia memikirkan hal ini, adegan berpindah. Paula melompat keluar dari jendela sebuah bangunan dan mendarat di tanah. Dia yakin telah berhasil menghancurkan mantra alarm dan menonaktifkan jebakan mekanis. Meskipun dia berhasil menyusup ke dalam Menshahn, dia tidak pernah menyangka akan bertemu begitu banyak tentara bayaran. Sekarang orang-orang itu mengejarnya di seluruh gedung. Reed memperhatikan dari sudut saat para tentara bayaran mengejar Paula. Dia menyebutnya ceroboh, tapi berterima kasih padanya karena telah menciptakan pengalihan. Dia mengaku bahwa seandainya Paula tidak tertangkap pun, dia sudah punya rencana untuk memastikan Paula ketahuan. Apa yang tidak dia ungkapkan selama ujian adalah bahwa Alex telah selamat dari upaya pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Dan setiap kali hal seperti itu terjadi, dia selalu lari ke tempat raman yang dia tahu, kamar istri pertamanya. Wanita itu tentu saja membentaknya. Dia bisa menoleransi suaminya membawa selir ke dalam keluarga, tapi membawa pembunuh ke rumah mereka benar-benar tidak bisa diterima. Alok hanya bisa meminta maaf dan menjelaskan bahwa itu bukan salahnya jika para pembunuh muncul. Sementara itu, Reed mengamati mereka berdua sambil menyusun rencana. Dia tahu tentara bayaran lainnya saat ini sedang mengejar Paula, sementara hanya 3 prajurit yang menjaga ruangan itu. Dia hendak menghabisi mereka terlebih dahulu sebelum membunuh Alex. Namun sesuatu membuatnya terhenti di tengah tindakannya. Entah kenapa, apa yang tampak seperti pertengkaran biasa antara suami istri tiba-tiba memanas. Istri Alok mengambil sebilah pisau saat dia melampiaskan kemarahannya tentang perilaku suaminya baru-baru ini dengan selirnya. Dia mengungkapkan bahwa Alok telah mengambil uang dari keluarganya untuk menghidupi wanita itu. Alok dengan putus asa mencoba menjelaskan bahwa uang itu sebenarnya adalah modal untuk bisnis barunya. Namun, istrinya sudah terlalu marah untuk mendengarkan. Dia menyebut penjelasan suaminya omong kosong belaka dan begitu saja dia membunuh suaminya. Tentu saja, Reed terkejut. Kemarahan wanita itu akhirnya mereda saat dia menatap mayat suaminya. Dia bertanya-tanya dengan suara keras apa yang baru saja dia lakukan dan kemudian dia tiba-tiba mulai berteriak. Reed tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi tersebut. Wanita itu baru saja membunuh target yang seharusnya dia bunuh. Jadi, Reed bertanya-tanya apakah misi ini harus dianggap sukses atau gagal. Namun, yang paling membuatnya bingung adalah dia belum melihat protagonis kita sejak mereka berangkat menjalankan misi. Saat matahari terbit, Reed kembali dan melaporkan bahwa misi tersebut gagal. Dia baru saja akan melanjutkan saat Ryun tiba-tiba muncul dan menyelesaikan kalimatnya. Ki menunjukkan bahwa Alok dibunuh oleh istrinya sendiri. Reed akhirnya memperhatikannya dengan baik. Dia tidak mengerti bagaimana protagonis kita bisa berdiri di hadapannya. Dia bahkan tidak ingat pernah melihatnya memasuki Menshahn Alok. Tepat saat itu, Paula tiba-tiba muncul juga. Dia nyaris tidak berhasil bertahan hidup. Dun segera bertanya apa yang terjadi. Paula menjelaskan bahwa dia juga tidak mengerti apa yang terjadi. Para tentara bayaran tiba-tiba mulai berkelahi dan saling membunuh satu sama lain. Itulah cara dia berhasil melarikan diri. Mendengar ini dan bertepuk tangan untuk mereka, dia kemudian mengumumkan bahwa ujian telah berakhir. Namun, dia menambahkan bahwa ujian itu bukan sebuah kegagalan. Alasannya sederhana. Protagonis kitalah yang lulus ujian tersebut. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu bagaimana Rion berhasil mencapainya. Rion dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya membuat istri Alok sendiri yang membunuh targetnya. Sekarang, semua orang semakin bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana dia berhasil melakukan hal seperti itu. Melihat ekspresi terkejut mereka, Dun menyarankan agar protagonis kita menjelaskan semuanya sendiri. Baik Paula maupun Rip sudah menduga jawaban biasanya, yaitu bertanya apakah dia benar-benar perlu menjelaskan, yang sejujurnya mulai terasa sangat frustrasi dan menjengkelkan untuk ditonton. Tapi yang mengejutkan mereka, dia dengan tenang mengatakan bahwa dia akan menjelaskannya. Rian memulai dengan mengatakan bahwa semuanya berputar di sekitar Alok dan istrinya. Paula mengerutkan kening, tidak mengerti apa hubungannya hal ini dengan perselisihan rumah tangga. Dia bertanya-tanya apakah Sapphire memberitahu Rian tentang mereka sebelum ujian. Rian menjelaskan bahwa dia baru mengetahui siapa target mereka di waktu yang sama dengan mereka semua. Alok sudah menjadi pedagang terkenal di ibu kota dan informasi yang dikumpulkan Paula dan Rip tentang dirinya memang benar. Namun, Ryo menunjukkan bahwa dia sudah jauh di depan mereka. Dia telah menyelesaikan penyelidikannya jauh sebelum ujian dimulai. Baik Paula maupun Rip terkejut mendengarnya. Paula segera menjadi marah, menunjukkan bahwa Rian baru saja mengaku mengetahui tentang target di waktu yang sama dengan orang lain. Tidak masuk akal jika dia bisa menyelesaikan penyelidikannya mendahului mereka. Sebagai tanggapan, Rian menjelaskan bahwa dia tidak pernah mengatakan hanya menyelidiki Alok. Sebaliknya, kita telah mengumpulkan informasi sebelumnya tentang setiap orang terkenal yang memiliki cukup banyak musuh atau perilaku mencurigakan untuk menjadi target pembunuhan potensial. Dia mengingatkan mereka bahwa dia menyelesaikan semua pelatihannya jauh lebih awal dari jadwal. Jadi, dia menghabiskan sisa waktunya untuk mengumpulkan informasi tentang siapapun yang suatu hari nanti mungkin menjadi target. Dia bahkan membuat rencana pembunuhan untuk setiap orang dari mereka. Dengan kata lain, protagonis kita tidak hanya mempelajari materi yang akan diujikan. Dia melahap seluruh silabus dan membaca seluruh buku sebelum orang lain sempat membuka bab pertama. Ryo melanjutkan penjelasan bahwa Kelly, istri Alok, sangat membenci suaminya karena terang-terangan memelihara selir. Langkah pertama dari rencananya adalah mendekati Kelly saat dia berada di titik rendahnya dan menyarankan agar dia menyewa Guild Assassin untuk membereskan suaminya. Menilai dari ekspresi terkejut semua orang, benar-benar tidak ada yang menduga hal itu. Bahkan Dun
Dun sekalipun. Kelly sudah mulai membenci perhatian terus-menerus yang diberikan suaminya kepada selirnya. Lebih buruk lagi, dia curiga suaminya menggunakan uang yang diberikan oleh keluarganya untuk menghidupi wanita lain itu. Jadi Ryun menginstruksikannya untuk menyewa tentara bayaran tambahan sementara dia menciptakan situasi di mana pada tanda bahaya pertama, suaminya secara naluriah akan lari ke kamarnya, tempat raman di mansion itu, yang akhirnya akan memberi Kelly kesempatan sempurna untuk memberinya pelajaran. Pada saat yang sama, seluruh insiden itu bisa direkayasa sebagai perbuatan sang selir. Tentu saja, Alok akan mengarahkan semua kemarahannya kepada selirnya. Awalnya, itulah cakupan penuh dari rencana Ryun untuk membantu Kelly mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, saat dia mengetahui bahwa Allah adalah target pembunuhan Guild, dia diam-diam mengirimi Kelly pesan yang mengonfirmasi kecurigaannya bahwa suaminya telah menggunakan dana yang disediakan keluarganya untuk bisnis demi membelikan hadiah mewah bagi selir barunya. Kelompok itu dibuat terdiam karena itu berarti seluruh ujian telah berada di tangan Ryun sejak awal. Paula yang malah menyadari bahwa menurut penjelasan Ryun, dia tidak lebih dari sekadar bidak dalam seluruh rencana tersebut. Meski begitu, Dun mengaku masih tidak percaya Kelly, seorang wanita biasa, akan benar-benar membunuh suaminya sendiri, tidak peduli seberapa besar dia membencinya. Ryun hanya tersenyum dan berkata bahwa dia memberinya sedikit dorongan. Dia menjelaskan bahwa dia diam-diam mencampurkan ramuan ke dalam minuman keras yang dikirim ke Menshahan Alok. Untungnya, ramuan itu bereaksi tepat di saat yang tepat. Paula segera mengerti. Ini menjelaskan mengapa para tentara bayaran tiba-tiba menjadi beringas dan mulai membunuh satu sama lain. Mendengar itu, Ryun mengakui mereka tidak pernah diajarkan untuk menjadi rekan, tapi dia tidak bisa membiarkan siapapun dari mereka mati. Tidak ada yang menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Rip bahkan sedikit merona setelah mendengar kata-kata itu. Tetap saja, Dun menunjukkan bahwa hal inilah yang pada akhirnya memungkinkan Kelly untuk membunuh suaminya. Mendengar penjelasan lengkapnya, baik Rip dan Paula mengucapkan selamat kepada Ryan karena telah lulus ujian, tetapi dan benar-benar dibuat lengah saat Ryun menyuruhnya untuk mengharapkan pembayaran yang lebih banyak lagi dari Kelly. Protagonis ini pasti semacam Light Yagami atau semacamnya. Setelah memanipulasi Kelly untuk membunuh suaminya sendiri, Kelly tentu saja akan merasa ketakutan. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menutupi kejadian tersebut dan membuatnya tampak seolah-olah pembunuh profesional yang melakukan pekerjaan itu. Sederhananya, Ryan secara diam-diam memanipulasinya untuk menyelesaikan pembunuhan yang dia sendiri minta kepada Guild. Rip hanya bisa berpikir dalam hati bahwa Guild tidak membesarkan seorang anak, mereka melepaskan monster, dan dia lebih dari senang untuk menerima posisi kedua. Tiba-tiba, ekspresi Dun berubah serius saat dia menyuruh Rip dan Paula untuk kembali ke Guild terlebih dahulu. Keduanya segera pergi, kini tinggal Dun berdua dengan Ryon. Dun bertanya apakah dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia mengatakan Ryun telah memberikan luka permanen pada wanita tidak bersalah yang hanya membenci suaminya yang tidak setia. Bagi Dun, Guild Assassin Martin ada untuk melatih pembunuh, bukan monster. Ryun hanya menggelengkan kepalanya dan bertanya apa yang membuat Dun percaya bahwa Kelly pernah tidak bersalah. Kenyataannya, setiap selir yang pernah diambil Alec telah dibunuh oleh Kelly. Tidak ada yang pernah tahu karena keluarganya yang kuat diam-diam menutupi segalanya. Akhirnya, bahkan Alec pun mulai waspada terhadapnya. Namun, Alec terus mengambil selir baru, menyadari sepenuhnya bahwa setiap dari mereka pada akhirnya akan terbunuh. Ryun menjelaskan bahwa mereka adalah assassin. Apakah Kelly yang pada akhirnya membunuh suaminya atau bukan, Guild akan tetap menerima pembayarannya. Dia menambahkan bahwa apakah target tersebut pantas mati atau apakah kliennya benar atau salah secara moral bukan urusan seorang pembunuh. Di matanya, mereka dibayar untuk membunuh. Jadi mengapa emosi atau alasan pribadi harus dilibatkan? Sementara itu, Dun hanya bisa menatap monster mutlak yang berdiri di depannya. Dia bertanya apakah Ryan benar-benar percaya bahwa assassin seharusnya tidak memiliki hati nurani. Ryun dengan tenang menjawab bahwa itu tidak masalah. Begitu seseorang meminta pembunuhan, satu-satunya tanggung jawab seorang pembunuh adalah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Adegan berikutnya menunjukkan protagonis menerima sertifikat resmi bersama dengan ucapan selamat karena telah menjadi assassin bersertifikat. Yap, dia benar-benar mendapatkan sertifikat yang mengakui kualifikasinya untuk membunuh orang. Seperti yang diharapkan, pencapaian itu membuatnya naik level. Dia juga menerima hadiah bonus karena mendapatkan pengakuan Dun bersama dengan pengakuan dari rekan-rekannya. Sapphire hendak memberinya pangkat assassin kelas 5. Saat dia mulai menjelaskan persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi syarat kelas 4, Ryun memotong pembicaraannya. Yang mengejutkan semua orang, dia dengan tenang menyelesaikan kalimat Sapphire sendiri. Sapphire terdiam saat protagonis dengan tepat menyebutkan setiap persyaratan promosi yang memungkinkan. Setelah hening sejenak, dia mengakui bahwa semua yang dikatakannya benar. Ryun segera melanjutkan dengan pertanyaan lain. Dia bertanya berapa banyak Guild dibayar untuk pembunuhan Alok. Para pembunuh di sekitarnya menatapnya dengan rasa tidak percaya dan kesal. Bertanya-tanya apa yang sedang dia coba lakukan sekarang. Sapphire, bagaimanapun, sepertinya mengerti kemana arah pembicaraan ini. Meski begitu, dia menjawab dengan jujur, mengungkapkan jumlah yang dibayarkan Kelly di muka, pembayaran setelah pembunuhan selesai, dan bahkan bonus tambahan yang dia berikan untuk menutupi insiden tersebut. Saat dia selesai berbicara dan segera menyadari niat Ryun, ekspresi penuh perhitungan muncul di wajah Ryun. Meskipun itu hanya ujian promosi, dia menunjukkan bahwa dia secara pribadi mendapatkan klien, berhasil menyelesaikan pembunuhan, dan bahkan memberikan bonus ekstra bagi Guild. Menatap langsung ke arah Sapphire, dia dengan tenang menyatakan bahwa dia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi assassin kelas 4. Sapphire melakukan segala yang dia bisa untuk menahan amarahnya. Sayangnya baginya, Ryan tidak peduli sedikit pun. Dia dengan berani menuntut promosinya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh ruangan
menjadi sunyi. Sapphire tanpa sengaja melepaskan auranya saat dia memelototinya. Dengan geram, dia bertanya apakah dia menjadi sombong. Meskipun dia secara terbuka mengakui penampilannya yang sempurna selama ujian, dia mengingatkan bahwa mencapai kelas 4 bukanlah hal yang mudah. Dia masih butuh pengalaman. Dia masih butuh pengakuan dari sesama pembunuh. Menurutnya, kata-katanya tidak lebih dari penghinaan bagi setiap assassin kelas 4 yang mendapatkan gelar itu melalui kerja keras selama bertahun-tahun. Mengesampingkan masalah itu, dia menyarankan agar mereka melupakan percakapan tersebut. Dia bilang dia akan berpura-pura Rion tidak pernah bertanya. Yang membuatnya terkejut, Rion menolak untuk menarik permintaannya. Tentu saja, kemarahan Sapphire berkobar lagi. Dia memperingatkannya bahwa jika dia ingin bertahan di dalam guild, dia perlu belajar membaca situasi. Pada saat itu, Dun melangkah maju. Dia mengusulkan sebuah cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Sapphire mengizinkannya bicara. Dun menjelaskan bahwa menurut pendapatnya, Rion lebih dari memenuhi syarat untuk mengikuti ujian promosi kelas 4. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa Rion tidak berniat meremehkan siapapun. Sebaliknya, dia telah menunjukkan banyak kualitas yang diharapkan dari seorang assassin kelas 4. Sapphire tetap skeptis, tetapi menyuruhnya untuk melanjutkan. Tanpa membuang waktu, Dun mulai mengerang argumen yang meyakinkan di tempat. Paula dan Rip keduanya memasang ekspresi datar. Sangat jelas bahwa Dan sedang melebih-lebihkan kenyataan. Tetap saja, tidak ada assassin lain yang bisa sepenuhnya mengabaikan kata-katanya. Lagi pula, semua orang ingat bagaimana Rion mengejutkan seluruh guild sejak pertama kali dia tiba. Pencapaiannya saja sudah berbicara sendiri. Setelah memikirkannya sejenak, Sapphire akhirnya setuju. Namun, dia memperjelas satu hal. Ujian promosi kelas 4 tidak seperti ujian sebelumnya. Kali ini, Rian akan mempertaruhkan nyawanya. Tanpa peringatan, kesepakatan itu pun disegel dengan jabat tangan. Kemudian, setelah perayaan, Dun tertawa kecil dan memberitahu Rion bahwa dia memiliki bakat luar biasa untuk membuat semua orang di sekitarnya merasa tegang. Sementara itu, baik Paula maupun Rip hanya mengangkat bahu. Bagi mereka, Rion yang bertingkah seperti ini adalah hal yang wajar. Setelah menghabiskan cukup waktu bersamanya, mereka menyadari dia selalu punya rencana. Pada saat itu, minuman mereka akhirnya tiba. Semua orang disajikan bir. Sementara itu, Rion dengan santai mengambil segelas susunya. Melihat itu, Dun tertawa. Sebelum menawarkan untuk melatihnya secara pribadi untuk ujian promosi mendatang. Yang mengejutkan semua orang, Rion menolak. Kelompok itu menatapnya tidak percaya saat dia dengan tenang menjelaskan bahwa dia berniat istirahat sampai hari ujian. Ujiannya masih beberapa bulan lagi. Selama waktu itu, Rian mengumumkan bahwa dia berencana meninggalkan guild untuk sementara waktu, hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi anggota resmi. Dun tidak melihat ada masalah dengan permintaan itu, dan Rian berjanji akan kembali tepat waktu untuk ujian. Sambil mendekat dan merendahkan suaranya dan bertanya pelan apa rencana Rion setelah meninggalkan guild. Sang protagonis hanya menyeringai sambil menyeka susu dari bibirnya, tidak memberikan jawaban. Meski begitu, rekan-rekannya memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, mereka mengangkat gelas mereka dan menegaskan bahwa hari ini adalah hari untuk merayakan kesuksesan Rion. Malam ini mereka akan minum sepuas hati mereka.